Yes. Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pak. Ya, suara saya terpantau ya? Yes. Oke. Aman, Kak. Aman? Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, hai Kak, halo. Halo Kak Ca, halo Kak Putri. Oke teman-teman, perkenalkan, saya Pras. Saya Pras. Kita nanti akan bermain di penalaran matematika dan soal PDF-nya sudah teman-teman dapatkan semua ya. Oke. Sudah dapat ya. Gimana kabar kawan-kawan? Baik? Kabar baik? Baik, Kak. Oke, alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan kabarnya semakin baik dan semakin siap untuk menghadapi SNBT. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Nah, teman-teman, soal yang teman-teman dapatkan, barangkali itu kan susunan saya nyusun beberapa waktu lalu. Ternyata ada yang muncul informasi baru dari Kemdikbud tentang soal penalaran matematika. Itu ada beberapa yang terkait dengan TKA, geografi ya, geografi. Sekilas sih tadi saya lihat, oh sebentar ada ternyata gitu. Barangkali suatu saat nanti atau besok atau kapan pertemuan pas kita belajar di bimbel, di bimbingan belajarnya yang kelas atau mungkin oh ya ada sedikit tadi saya lihat ada sedikit yang ada sepilan gitu, ada sedikit terkait, walaupun sebenarnya sih artinya ya tetap masih harus mempersiapkan dan menjagani terkait soal seperti apa nantinya gitu. Cuman tadi tak jelas ada soal yang kaitannya masuknya penalaran, penyelesaiannya masih pakai model penalaran tapi kaitannya malah dengan geografi, kayak misalnya luas daerah, terus ada jumlah penduduknya, itu kepadatan penduduknya berapa, kan masih seperti itu. Oh berarti main geografi. Atau mungkin ada pendapatan daerah, apa namanya tuh secara ekonomi, gross national product ya, GNP apa itu, nah kayak gitu gitulah pemain. Nah, tapi intinya semua kalau soal penalaran matematika ya berarti arahnya nanti penyelesaiannya saya entek soalnya. Ya barangkali kita jadi nggak masalah. Saya nggak masalah istilahnya. Nggak masalah ini Kak Fahmi nih. Nggak masalah istilahnya apa namanya, kita nggak tahu istilah apa gitu ya mungkin ya. Tepan sekilas sih dari soal misalnya ada banyak penduduk sama luas daerah. Kepadatannya berapa? Oh berarti kan mikir ada luas daerah, banyak orangnya segini nih, berarti jatah satu orang dapat berapa luas, misalnya gitu. Oh berarti tinggal dibagi, misalnya kayak gitu-gitu. Tetap penyelesaiannya lebih ke nantinya sih, lebih ke penalaran gitu. Dan semuanya masih meraba-raba, termasuk soal PDF yang teman-teman dapatkan kemarin ya, di-share kemarin sama Kak Admin ya, kemarin. Ya, nah, barangkali dari situ bisa dimainkan. Oh iya, ini nanti penyelesaiannya pakai penalaran bagaimana kayak gitu. Oh, sinyalnya aman teman-teman? Agak agak asik ya ini ya. Tadi ada. Oh iya, siap. Oh, agak nge-lag. Oke. Mudah-mudahan aman. Oke, aman. Ya, mudah-mudahan beberapa tempat mungkin ya, beberapa tempat. Khawatirnya dari tempat saya sih. Kalau dari tempat teman-teman berarti mungkin beberapa aja. Kalau dari tempat saya berarti semuanya jadi nge-lag gitu. Mudah-mudahan aman sih. Nah, oh ya ini ada kebingungan antara harus belajar TKA atau enggak. Beberapa iya, maksudnya gini, nggak harus belajar TKA secara dalam ya, karena lebih nanti pada akhirnya ketika ketemu soal, itu soalnya larinya, cara menyelesaikannya itu lebih ke ini sih, lebih ke pakai penalaran gitu. Walaupun ada kaitan konsep, tetap konsepnya misalnya kayak matematika, berarti ada konsep-konsep dasar, ya, dasar matematika kayak ngitung peluang gimana sih? Nah, oh berarti harus tahu nih peluang, berarti harus ada kejadian, harus ada ruang sampel, kan gitu konsep aslinya. Nah, nanti tinggal soalnya bagaimana gitu. Nah, terus misalnya mencari banyak susunan. Oh, tetap banyak susunan walaupun bisa pakai penalaran, di logika itu masih masuk. Kan oh iya ini pakai misalnya di sana ada permutasi atau kombinasi. Nah, paling tidak kan kita harus paham tuh konsepnya di situ. Nah, Kak Fahmi juga ini sudah kasih saran ke teman-teman semua di sini. Menurut saya bagus benar, menurut Kak ini bagus juga sarannya. Paling tidak untuk menjaga nih, jaga-jaga ya.
Nah, kalau yang SNBT kan nantinya semuanya TPS nih. Nah, barangkali nanti nggak tembus kan teman-teman masih punya kesempatan lewat jalur mandiri. Nah, jalur mandiri memang pakai TKA, bener. Nah, gitu. Oke, siap. Kakak materi TKA yang masuk di penalaran apa kebanyakan sih misalnya materi yang TKA itu ya, itu kayak misalnya peluang statistika, kombinasi permutasi, terus misalnya kecepatan, bangun ruang, bangun datar gitulah, pemahaman bangun datar, terus misalnya fungsi atau apapun fungsi biasanya itu banyak juga kayak gitu-gitu. Seperti itu. Kalau daftar swasta belajar TKA ya iya. Nanti kalau jalur mandiri, UM juga sama. Jadi misalnya kan ada yang negeri pun, nggak hanya yang swasta ya, yang negeri pun. Misalkan ada jalur rapot, jalur tes, SNBT itu, sama jalur mandiri. Nah ini yang jalur mandiri yang ketiga ini, walaupun PTN dia juga apa namanya seleksi masuknya pakai TKA juga, ada TKA-nya itu. Gitu. Oke, seperti itulah. Nah ya, ya paling tidak teman-teman siapkan aja. Misalnya jalur rapot tembus nih, besok masuk, alhamdulillah. Kalau enggak berarti masih bisa tes yang SNBT ini. Kalau enggak berarti pakai jalur mandiri. Jalur mandiri itu baik swasta maupun negeri ada nih. Misalnya kayak di UGM ada UM, di UNJ ada SM, di UI ada seleksi masuk kan gitu. Nah, dasarnya aja. Menurut saya lebih dasarnya aja, lebih dasar KL nih. Kalau seperti pertidaksamaan, fungsi kuadrat dan lain, dasarnya aja. Misalnya kayak konsep mencari akar-akar. Oh, berarti dari suatu persamaan kuadrat kita punya konsepnya nih. Oh, berarti persamaan kuadrat akar-akar jumlahnya berarti tinggal min B per A perkalian akarnya C per A. Udah dasarnya aja. Lalu nanti lebih cenderung ke penalarannya gitu. Lebih ke situ. Sambil tak share ya soalnya ya. Oke, sambil tak share sambil ngobrol lah. Kita sambil ngobrol. Apalagi mungkin teman-teman. Nah, kita mainkan. Berarti kalau perlu belajar apa? Berarti kalau perlu ini Kak tempe orek. Tempe orek itu temannya tempe kerompong bukan? Bukan ya. Tempe kerompong tempat saya ada tempe kerompong jadi direndam dulu sama air air apa tuh air bawang gitu ya, baru digoreng air bawang sama tempe gembus. Iya iya iya. Oke, diulang materi apa yang perlu dipelajari di penalaran matematika. Nanti lebih banyaknya sih, lebih ke konsep ya, konsep dasar kayak misalnya eh, konsep dasar perpangkatan, konsep dasar yang paling banyak nih penalaran tentang misalnya peluang, statistika, terus tentang kombinasi permutasi, atau mungkin matematika yang dasar-dasar kayak kecepatan, terus apalagi perbandingan, bermain bermain persamaan kayak gitu-gitu. Seperti itu. Kak, nanti ada recordnya nggak, Kak? Ada. Oh, udah dijawab tuh sama Kak Tria Sagala. Besok ada recordnya di-share. Nanti di-share sama teman-teman. Nah, tak lanjut lagi. Karena di pelajaran matematika nanti yang penting konsepnya ya. Dipahami aja, Mak. Karena materinya kan banyak tuh. Harus mempelajari semuanya. Dasarnya. Dasarnya aja. Kayak misalnya tadi. Persamaan kuadrat pun gitu. Misalnya ada persamaan kuadrat, berarti kalau jumlah akar-akar, berarti bentuknya min B per A. Perkalian akar-akar C per A, dan seterusnya. Kalau logaritma seperti apa, itu pun jarang kayaknya logaritma. Malah yang cenderungnya sih, kan ini kita juga masih meraba-raba ya. Meraba-raba. Kayak fungsi. Ya, fungsi. Nanti penyelesaian fungsinya pun ini lebih apa namanya? Bermodalkan konsep terus dikembangin nih pakai penalaran gitu. Gitu. Kak mau tanya menurut Kakak materi integral, turunan limit kemungkinan masuk penalaran matematika nggak Kak? Oke, ini ada oret-oretan minta tolong nih dihapus. Saya nggak bisa menghapusnya nih. Oke, terima kasih. Siapa ini? Nah, enggak, nanti tak tutup dulu, nanti tak share lagi biar biar muncul lagi ya. Sebentar ya, biar nggak ada ore-oreannya. Sebentar. Nah, mana lagi nih? Oke, Kakak, makasih. Oke, siap. Sama-sama. Kalau yang tahun kemarin, ya bermodalkan tahun kemarin. Ada bentuk soal limit tuh keluar tuh. Ada soal limit keluar. Tapi bentuk soal limit yang keluar itu nggak pakai apa namanya, cuman konsep dasar. Jadi nek menyelesaikan limit berarti disubstitusi langsung. Kalau disubstitusi langsung kok ketemunya 0 per 0 berarti nggak boleh. Oh berarti nggak bisa. Cara lain, oh berarti bentuknya harus difaktorkan dulu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi cuman bentuknya kayak gini. Ya nanti barangkali ketemu soal bentuk limit ya. Jadi lebih ke dasarnya nggak sampai dalam banget, lebih ke situ. Kayak gitu. Oke, seperti itu ya.
Oke, nanti kita mainkan bersama. Kak, nanti di-record nggak ya? Kalau iya, dikirim di mana ya, Kak? Oke, nanti ada recordnya, biasanya nanti di-upload, dan linknya di-sharekan ke kawan-kawan semua. Gitu, ada linknya nanti. Kalau enggak, nanti langsung kalau ini kelas umum ya, kalau kelas umum, kalau kelas bimbel biasanya di private tuh. Cuman teman-teman yang ikut bimbel. Tapi kalau yang ini umum, teman-teman yang nggak ikut bimbel, berarti nanti bisa dipantau. Itu kan berarti di-share ke semua ya. Nanti bisa dipantau di channelnya Coach Pras numerik. Gua malah gaya saya. Oke, ya cuman untuk tempat aja sih ini. Lebih ke kolam aja. Iya, kolam untuk nge-share. Oke, aman Kakak, lanjut nomor 1. Oke, siap. Gitu ya. Oke, ini teman-teman sudah nggak sabar untuk menunggu soalnya. Apa namanya, pembahasannya. Sip. Nah, ini tak hapus dulu nih. Sebentar, ini ada coretan merah yang harus kita busak dulu sebentar. Nah, oke. Kita mainkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti 15 nomor PDF yang atau 15 nomor soal yang sudah kawan-kawan dapatkan bisa terselesaikan semua. Mudah-mudahan. Kalau enggak, ya berarti nanti bisa dimainkan teman-teman, nanti kita sharekan. Gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menjadi langkah yang baik buat kita semua, dan nanti bisa berkah dan barokah buat kita semua, dan hasilnya bisa menambah pencerahan. Mudah-mudahan lebih cerah lah, gitulah. Gitu. Oke. Yuk, lanjut ya. Lanjut, belum mulai loh ini. Lanjut, yuk. Soal nomor 1, teman-teman. Kita mainkan. Nah, ini agak panjang nanti nyelesainya, dan mungkin penyelesaiannya agak panjang, tapi nggak ribet. Maksudnya nggak susah, tapi panjang memang. Nomor 1, kalau tak lihat sekilas sih. Di sini ada rata-rata sepasang usia suami istri pada saat mereka menikah adalah 25 tahun. Pakai penalaran nih, ada 2 orang, usianya rata-ratanya 25. Misal suaminya itu kita anggap jadi S, istrinya adalah I, misalnya gitu ya. Suaminya S, istrinya I. Rata-ratanya 25 tahun usia mereka. Artinya, kalau kita tambahkan usia mereka saat menikah, berarti S plus I itu berapa? 50 kan? Ya, sip. Berarti logiknya, oh iya ini 50 tahun nih, 2 orang ini. Pertama itu, ketika dia menikah. Pertama itu. Nah, selanjut. Rata-rata usia keluarga pada saat anak pertama mereka lahir adalah 18 tahun. Jadi kondisinya di sini adalah ada anak pertama lahir. Anak pertama ini tak bikin I gitu ya. Ini anak pertama lahir. Rata-ratanya jadi 18. Ingat teman-teman, ketika anak pertama lahir berapa tahun setelah nikah? Wah, langsung ketemu 9 gitu ya. Indah cepet banget 9 ya. Berapa tahun? Belum tahu kan gitu. Anak pertama lahir misal setelah ini kita misalkan setelah A tahun. Kita nggak tahu nih. Setelah A tahun, kita nggak tahu setelah berapa tahun mereka menikah dapat anak pertama. Nah, kita nggak tahu. Berarti dari kondisi ini artinya usianya si suami itu adalah berapa, teman-teman? Usianya suami. Anggap aja suami 25 sama 25 gitulah ya. Berarti sama juga. Atau mungkin usia suami, berarti usia suami itu adalah S plus A. Betul nggak? Usianya si istri itu berarti adalah I plus A. Betul? Setelah A tahun. Usianya anak pertama berapa? 0. Betul, karena baru lahir. Berarti belum punya usia, baru lahir dia. A itu pemisalan ya. A ini adalah pemisalan ini. Setelah A tahun kita nggak tahu. Misalnya setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, atau mungkin setelah 4 tahun, kayak gitu. Jadi kita misalkan sebagai A, variabel pengganti itu. Itu variabel pengganti aja, karena kita nggak tahu anak pertama lahir itu setelah berapa tahun. Nah, setelah A tahun. Nah, gitu. A-nya itu pengganti, nanti kita cari A-nya. Nah, teman-teman dari sini, rata-ratanya adalah 18. Artinya, kalau kita tambahkan mereka, terus dibagi 3, dapat 18 kan gitu. Rata-rata kan gitu. Kalau ini kita tambahkan dulu aja. Berarti S plus I ditambah 2A. Tambah semua. Rata-ratanya 18. Artinya, 18 itu diperoleh dari S plus I ditambah 2A dibagi 3. Gitu kan? Nah, S plus I kita udah punya, ya enggak? Berapa? 50 di atas sendiri tuh. 50 kan? Berarti dari sini kita punya diganti aja, berarti 3-nya ini bisa pindah ketemu 18 jadi berapa berarti? 34 40 berapa? 3 dari mana ya, Kak?
Oh, 3 itu kan orangnya ada 3. Ingat konsep rata-rata, 54. Berapa 54 ya? Nah, 54, sorry. Ya, 54 benar. 54 sama dengan 50 ditambah 2A, kan gitu ya. Sebentar, saya jawab Kak Yori. 3 dari mana? 3 itu dari banyak anak. Ingat rata-rata adalah jumlah total dibagi banyak data. Kan gitu. Jumlah usia, dalam kasus ini ya, jumlah usia semuanya dibagi orangnya. Orangnya ada 3. Suami, istri, anak pertama. Ada 3, maka 3 muncul di situ. Nah, gitu teman-teman. Nah, dari sini, maka kita akan dapat nilai A. Nilai A berapa? 50 kurangi, oke, dikurangi, berarti A-nya Nilai dapat A sama dengan 2. siap, oke, sip, berarti A-nya sama dengan 2. Keren, sip. Berarti dari sini, maka kita dapat usianya ini adalah S plus 2. Usianya istri itu I plus 2. Oke ya, aslinya gitu. Dapat ini. Kita kotaki dulu, nanti akan kepakai. Sip, kita garis. Nanti panjang ya, agak asik nih soalnya. Itu ketika anak pertama lahir. Terus sekarang kondisi ketika anak kedua lahir. Anak kedua lahir berapa tahun setelahnya? Belum tahu. Belum tahu. Ini kita misalkan lagi. Misalkan setelah B tahun. Nah, B tahun. B tahun itu nggak tahu. Ya, benar. B tahun nggak tahu. B tahun. Berarti usianya suami itu sama dengan berapa, teman-teman? S plus 2 plus B, ya nggak? Tambah B tahun. Usianya istri, ya nggak? Usianya istri adalah I plus 2 plus B tahun. Iya kan? Tambah B tahun. Oke. Usianya anak pertama berarti berapa tahun? B tahun. Siap. Usianya anak kedua berapa tahun? 0. 0, karena baru lahir. Siap. Ini kita tambahkan. Berarti dapat berapa ini? S ditambah I, betul? Ada S, ada I, tambah 4, betul? 2 sama 2. Iya, 2B. tambah berapa B? 3B. 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 Oke ya, 3B. Nah, itu jumlah dari usia mereka semua. Berapa orang sekarang kondisinya? 4. 4 orang. Berarti rata-ratanya nanti dibagi 4. 4. Nah, di sini adalah rata-rata usia keluarga ini, rata-rata usia keluarga pada saat anak kedua lahir adalah 15 tahun. Artinya kan kalimatnya bisa kita tuliskan tuh kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya berarti adalah 15 itu diperoleh dari, ini bisa kita tuliskan S plus I berapa? 50 ya? Iya, 50. Ya, 50. 50 sama 4 berarti 54 plus 3B dibagi 4. Orangnya ada 4. Oke, tinggal kita mainkan aljabar biasa. Berarti 4 kali 15. Ketemunya adalah 60. 60, 54 ditambah 3B. Berarti B dapat berapa, teman-teman? B2. B2. Dapat B2 ya. 60 kurangi 54 dapatnya 6. 6 bagi 3 dapat 2. Oke. B-nya dapat 2. Gitu ya. Dapat nilai B sama dengan 2. Ini kita kotai. Ini A-nya, ini B-nya sudah dapat 2. Oke. Artinya dari sini usianya suami ketika anak kedua lahir itu adalah S plus 2 plus 2. Ya enggak? Berarti S plus 4. Usianya istri berarti I plus 2 plus 2. I plus 4. Berarti di sini anak pertama itu kondisinya ketika 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya sederhana, cuman harus diurut gitu sampai terakhir karena nggak ada cara cepatnya. Ini benar-benar murni penalaran dan memainkan logika rata-rata. Itu aja. Oke, sekarang anak ketiga lahir, agak mepet di sini ya. Anak ketiga lahir. Itu kita nggak tahu lagi anak ketiga dan anak keempat ya. Ini kembar nih, anak ketiga dan anak keempat. Oke, ada 2 anak nih yang lain nih. Berarti kembar ya, ada 2 orang. Rata-ratanya adalah 12 tahun. Berarti anak kedua dan anak keempat. Ini tak tuliskan berarti di sini. Gitu ya. Oke, sekarang misalnya adalah setelah C tahun. Setelah C tahun. Berarti usianya suami sekarang berapa? S plus 4 plus C. C. Usianya istri berarti I plus 4 plus C. Anak pertama itu usianya adalah B plus C. B plus C atau 2 plus C gitu ya. Nah, ini sudah punya 2 B-nya. Anak kedua, ini anak pertama, anak kedua C.
C. Anak ketiga dan anak keempat? 0. Nol. Ada 2 orang ya, usianya masih 0, baru lahir. Sip, betul. Kita tambahkan. Ditambah lagi. S plus I. Ada lagi S plus I. Ditambah berapa ini? 8 sama 0. 10 ya? Iya. Ya, ditambah 4C. Tambah 0. Gitu kan? Ya, tambah 0. Oke, sip. Langsung tak tuliskan aja rata-ratanya ya. Rata-ratanya adalah 12. Artinya di sini 12 tahun itu adalah jumlah seluruhnya ini dibagi berapa? 6. 6. Bagi 6. Betul. Kenapa 6? Karena orangnya ada 6. Karena anak ketiga dan anak keempat kembar ini lahir 2. Nah, gitu. Sip. Kita udah punya di sini berapa? 50 ya? Ya. 50 sama berarti jadi berapa? 60 ya? 60 ditambah 4C sama dengan ini sama itu berarti ketemunya 72. 72. Oke, berarti C sama dengan berapa, teman-teman? 3. 12 dibagi 4. Ketemu C-nya adalah 3 tahun. Gitu. Oke, kita punya C-nya sekarang. Wah, ini agak panjang. Kita bawa lagi ke bawah. Saat ini, nah ini, jika saat ini, kita pakai lagi, jika saat ini, rata-rata usia 6 orang ini adalah 16 tahun. Saat ini. Saat ini pun kita nggak tahu setelah berapa saat ini, kita geser lagi. Nah, gini. Kita tolong ini ya, nanti nek butuh uraian yang atas kembali lagi. Saat ini misal adalah D tahun. Setelah D tahun itu saat ini. Berarti usianya si suami itu berapa sekarang? Nah, ini kita mainkan juga di sini bolehlah. C-nya dapat berapa tadi? 3 ya. Berarti ini adalah S plus 7. Ini S plus I plus 7 ya. 7. Ini adalah berapa? 5. 5. Ini adalah 3. 3. Oke, siap. Berarti kita bawa ke sini. Berarti usianya suami itu adalah S plus 7 plus D. Iya kan? Usianya istri berarti I plus 7 plus D. Betul? Betul. Ya, usianya anak pertama berapa? 5 plus D. 5 plus D. Usia anak kedua? 3 plus D. 3 plus D. Usia anak ketiga dan keempat? D. D. Nol. D. Nah, DD kan? D. Ya, DD kan? D sama D. Usia anak ketiga sama keempat nih. Usianya DD sama. Nah, sekarang kita mainkan sini. Kita tambah lagi. Seret. Wah, ini agak asik. Oke, ISS plus I ada ya di situ ya. 50 langsung gitu ya. Ini 50 nih. Terus 7, 7, 5, 3. Jadi berapa? 22. 8 sama 14 ya. 22 ya. Oke, siap. Tambah 22. D-nya ada berapa, teman-teman? 6. 6 D. Rata-ratanya adalah berapa tadi di atas? 6. Rata-ratanya adalah 16 tahun. Berarti 16 sama dengan dibagi 6. 6. Oke, dibagi 6. Berarti dapat berapa ini? 96 sama dengan 72 plus 6D. Berarti D sama dengan berapa? 24. 96 dikurangi 72 dibagi 6, gitu kan? 24 dibagi 6, ketemunya adalah 4. Kita kembali yang ditanyakan siapa di atas, teman-teman? Usia anak pertama. Anak pertama di sini, iya kan? Nah, ini anak usia pertama nih. Berarti anak pertama 5 ditambah D-nya adalah 4. D-nya 4 sama dengan 9. Oke, dapat 9 tahun. Anak pertama 9 tahun. Gitu. Jawabannya ada di pilihan C. Sebenarnya simpel tapi panjang banget. Gitu. Iya, simpel ya. Oke, silakan. Aman. Aman ya? Oh, kalau penalaran ya diurutin gitu. Kita nggak tahu usianya berapa, berarti teman-teman misalkan dulu. Nggak ada cara singkatnya, betul. Karena harus di apa namanya diurutkan satu-satu kalau yang ini. Benar-benar apa namanya? Ya mungkin soal ini memang menuntut penalaran sama ngetes ketahanan kita, betah atau enggak gitu sih kayaknya loh. Nomor 1 ini terkait materi apa, Kak? Kalau nomor 1 konsep dasar. Siap, konsep dasarnya itu adalah matematika, statistika. Statistika tentang rata-rata. Statistika hitungannya tentang rata-rata. Sedangkan statistika itu kan ada rata-rata, ada median, ada modus. Nah, itu dipahami tuh. Misalnya median, median nilai tengah. Datanya harus apa? Harus urut. Kadang-kadang ada soal yang benar-benar pakai penalaran kayak gitu. Gitu. Kak, yang di bawah, Kak. Oke, siap. Yang bawah ya, siap. Nah, siap.
Kak, saya mau tanya, soal kayak gini butuh waktu. Sementara waktu kita buat tes terbatas 20 menitan. Ada live hack-nya, live hack-nya nggak? Kemungkinan proporsi soal dari waktu yang diberikan itu biasanya barangkali ya, misalnya ada beberapa soal ya. Itu ada soal yang benar-benar butuh waktu banyak, ada yang soal lebih cepat tuh. Nah, strateginya gitu aja, lebih ke alokasi waktu. Pertama itu sih, karena misalnya ada beberapa soal yang ketika itu tidak bisa ditembak, kita nggak bisa nembak, kira-kira ini jawabannya apa, atau mungkin nggak bisa pakai cara cepat, oh berarti teman-teman strateginya adalah alokasi waktu, jelas tuh. Seperti kayak misalnya kayak soal ini kalau kita live back, nampaknya agak sedikit mengasihkan, benar-benar tebak-tebakan, gitu. Gitu ya, Kak, spillnya gimana? Coba dicek di Kemdikbud aja. Saya juga tadi ada sekilas bocoran tentang itu. Alokasi waktu itu berarti pilih-pilih gitu ya, Pak Kak? Misalnya ada katakanlah 5 soal ya, 5 soal misalnya. Soal pertama nih, kita cuma butuh waktu 1 menit ketemu jawabannya. Ada soal nomor 2 misalnya, ternyata butuh waktu lebih banyak. Ya nggak apa-apa, mainkan aja. Jadi ada beberapa soal yang kira-kira memang bisa lebih cepat, cepetin aja. Nanti sisa waktunya bisa digunakan untuk nyelesain soal yang kira-kira butuh waktu lebih banyak, kayak gitu. Nah, kakak yang oke, siap. Kakak yang anak kedua masih bingung. Kakak anak kedua masih bingung. Anak keduanya mana anak keduanya? Oke, anak kedua ini, anak kedua lahir itu setelah B tahun. Jadi anak kedua lahir itu kan setelah anak pertama lahir berapa tahunnya? Nggak tahu. Kita misalkan jadi B gitu. Jadi usianya apa namanya? Usianya suami, usianya istri masing-masing bertambah B. Usia anak pertama juga setelah B tahun kan dapat B. Usia anak kedua 0 karena baru lahir gitu. Dan seterusnya. Gitu. 5 plus D dari mana ya, Kak? Tadi jaringan hilang. Mana 5 plus D? Oh, ini D-nya adalah pemisalan. D itu sekarang, saat ini. Nih, sekarang, saat ini. Setelah anak ketiga dan anak keempat lahir, itu kan waktu lalu. Nah, sekarang itu kan nggak tahu berapa tahunnya. Nah, itu dimisalkan sebagai D. Makanya muncul 5 plus D di situ. Gitu. Oke ya, aman ya? Kalau dapat 16 itu dari mana, Kak? 16 di soal ada. Rata-rata dari usia mereka sekarang itu 16 tahun. Jadi ini adalah info di soal. Jadi dari soal harus dipahami betul. Oke, aman ya? Aman, Kak. Terima Aman. kasih. S plus I sama dengan kenapa sama dengan 50, Kak? Sama, 50 dari awal. Nah, ini. Ya. S plus I itu 50, tak kasih warna kuning. Ya, ini tak kotai warna merah. Kenapa? Ketika mereka menikah, rata-ratanya 25. Jadi S plus I 50, masing-masing 50. Oke, nanti kalau misalnya kurang jelas bisa ditengok di record ya, untuk dipahami lagi. Kita ke soal nomor 2, lanjut. Nah, lebih kayak gini nih barangkali. Tebak-tebakannya, maksudnya gambaran umumnya kayaknya soal penalaran matematika lebih kayak gini. Ya, lebih main grafik, nanti data tabel, kayak gitu-gitu. Kita membaca grafiknya kira-kira seperti apa, nah, macam-macam kayak gini. Nah, walaupun sebenarnya konsep dasar soal nomor 2 itu kan terkait dengan kecepatan sebenarnya ya. Nah, balik, berarti kecepatan harus kita pahami. Kecepatan itu apa? Nah, gitu-gitu. Kecepatan apa, teman-teman? V sama dengan S per T. Siap, jarak bagi waktu ya. Mungkin teman-teman pakai gini juga bisa, JKW gitu ya. JKW bisa, Kak. JKW bisa. Oh, kecepatan berarti adalah jarak bagi waktu, kayak gitu. Oh, berarti jarak bagi waktu. Kalau jarak berarti kecepatan kali waktu. Kalau waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, pokoknya JKW yang di atas berarti hasil perkalian bawah. Nah, seperti itu. Nah, bacanya dari grafik, gitu teman-teman. Bacanya dari grafik. Kita lihat nih, mobil A yang berwarna merah grafiknya. Mobil A berangkat pukul 7.30. Kecepatannya konstan. Di informasi itu mempunyai kecepatan yang konstan. Ini kecepatan kedua mobil konstan. Artinya tetap kecepatan rata-ratanya konstan. Berarti dari sana kita bisa melihat bahwa kecepatan mobil A itu berapa? Nonton, yang perlu kita lihat apa dari situ kalau kita mau tahu kecepatan mobil A? Dari waktu sama jaraknya. Betul enggak? Iya, dari 7.30, nonton aja yang kelihatan angkanya. Sampai 8.30, berarti berapa jam? 60 menit atau 1 jam. Nah, kecepatannya 60 km, berarti kecepatan mobil A adalah 60 km per 1 jam.
jam. per jam. Berarti 60 km per jam. Itu kecepatan mobil A. Nah, sekarang kecepatan mobil B. Kecepatan mobil B, teman-teman bisa lihat dari mana? Nonton grafiknya lagi. Titik potongnya di sini yang nampak, ya nggak? Di situ tuh. Ya, dari berangkat pukul 8.10. Di grafik yang kita baca itu 8.30. Berarti berapa menit? 20. Nah, per 20 menit, mobil itu menempuh jarak sejauh 25. 25. Oh, berarti 25 km per 20 menit. Artinya kecepatannya itu adalah, kalau misalnya dibikin per jam, kali berapa teman-teman? 3. 1 jam? Kali 3. Kali 3. Siap. Karena 20 menit. Biar 1 jam kan kali 3 ya. 60 menit. Berarti di sini juga kali 3 lagi. Berarti 75 km per jam. Kita udah tahu nih. Ya, kita sudah tahu. Oh, kecepatan mobil A 60. Kecepatan mobil B 75. Sekarang kita mainkan di titik ini. Mereka bertemu. Atau mobil B bisa menyalip mobil A. Pada waktu pukul berapa? Dan gitu, main kecepatan, dan ini penalaran lagi teman-teman. Artinya ketika ada satu titik temu, berarti jarak tempuh mereka sama apa enggak? Sama. Ya kan, mau bertemu, oh berarti jaraknya sama. Cuma kelebihannya adalah si A, si mobil A ini ada jeda di sini nih. Nah, ada jeda di situ, tinggal nanti ditambahin aja. Artinya kan logikanya kalau kita main logika berarti nanti jaraknya si A itu sama dengan jaraknya si B, kan gitu. Kalau sampai ketemu kan gitu jaraknya sama. Nah, jarak A berapa? Jarak A berapa? Berarti ingat jarak adalah apa? Ini nih. Kecepatan kali waktu. Berarti kecepatannya berapa? 60 km per jam dikali waktu. Kita nggak tahu waktunya berapa setelah nanti misalnya adalah T ya, setelah T ya. Dari pukul 8.10 ini sampai sini. Nah, misalnya dari sini seret yang tak kasih warna biru ini adalah T. Misalnya itu adalah T. Itu berapa waktunya? Kita nggak tahu. Berarti dari sini 60 km per jam itu, yang si A, itu dikali T, ya kan? Kali T, tambah berapa? Sama, ya. Kalau yang B dulu. Yang B dulu. Kalau yang B kan jelas ya, berarti 70 km per jam kalikan T. Nah, kalau yang A berarti 60 km per jam kalikan T itu kan dari sini ke sini aja ya enggak? Per tambah berapa? Nah, tambahnya ini yang kita kasih warna merah ini. Nah, warna merah berapa menit itu? 40 menit. 40 menit. Dibuat jam. Jadi berapa jam? 2/3. Oke, 2/3 jam. Berarti dikurang apa ditambah? Di sininya? Dikurang. 2/3. Dikurang apa ditambah? Ditambah. Ya kan? Ditambah 2/3. Karena ada waktu nanti kelebihannya di situ. Nah, kalimatnya kayak gini, teman-teman. Nah, sekarang kita distribusikan. 60 kali T, 60 T. 60 kali 2/3, jadi berapa? 40. 40. Sama dengan 75 kalikan T. Ya kan? Berarti 40 sama dengan 15 T. Betul? Iya, T. T berapa T? 8/3. 40 per 15 ya. 40 per 15 berapa teman-teman? Hore. Bagi berapa? 8/3. Bagi 5, 8/3. 8/3 itu berapa jam? 160. 2 jam? Iya. 2 jam lebih berapa? 2 jam lewat 40 menit. 2 jam lewat 40 40 menit. Oke, sip. 2 jam lebih 40 menit. Kita ngitungnya dari mana T tadi? Dari pukul berapa? Dari pukul 8.10. Nah, berarti 8.10 ditambah 2, 40. Ketemunya adalah 10.50. Oh, berarti mobil B menyusul mobil A pada pukul 10.50. Kayak gitu. Oke, aman ya? Ini tak kotai. Seret. Nah, aman. 2/3 dari mana, Kak? Oke, 2/3 itu adalah yang tak kasih warna merah di sini, Dek. Dek, siapa itu? Oh, Dek dia Amanda. Nah, ini. Artinya T itu kan cuma ngambil dari pukul 8.10 ya. T-nya itu adalah waktu dari 8.10 sampai ke bertemu. Nah, ada jeda di sini. Nah, jeda di sini
itu pukul 7.30 sampai 8.10 itu adalah 40 menit. 40 menit itu 2/3 jam. Nanti ditambahkan ke jarak di mobil A-nya. Gitu. Aman ya, bisa di logika ya, pakai penalaran aja. Oh, berarti ada jarak tambahan si A karena dia berangkat duluan. Berarti ada plusnya, plus 2/3 jam kali kecepatannya. Oke, tempe orek. Tempe orek bertanya ini nomor 2 yang terkait materi apa, Om? Oke, siap. Ini terkait materi kecepatan. Kecepatan ini. Jadi kecepatan, debit, kayak gitu ya. Ke dasar, lebih ke situ. Oke. Aman? Ada pertanyaan soal nomor 2? Aman, Ge? Harusnya itu berarti kayak harus paham dasarnya dulu ya, Kak. Betul sekali. Jadi dasarnya dulu yang penting. Dasarnya di sini, yang atas, ada kecepatan. Penyelesaiannya pakai logika. Nah, penalarannya di sini nih mainnya. Nah, di sini yang tak kotak biru nih. Ini lebih ke penalaran. Kenapa penalaran? Nalar aja. Oh iya, Nek. Ini ada jarak jeda. Berarti, oh ini ada jarak yang harus kita cari dulu nih. Yaitu 2/3 kali kecepatannya si A tadi, gitu. Nah, itu nalar. Oh, Nek, saling menyusul, berarti ada titik temu yang sama. Kalau kadang ada soal berpapasan. Nah, kalau berpapasan artinya jarak total seluruhnya ini dari sini berpapasan. Oh, berarti misalnya A sama B ini berpapasan. Berarti logika kita adalah jaraknya si A ditambah jaraknya si B itu sama dengan jarak total. Betul enggak? Kalau berpapasan. Paham, Kak. Paham ya? Oh, kalau bersalipan berarti ada titik temu yang nantinya berarti jaraknya A sama jaraknya B sama. Kayak gitulah. Gitu. Berarti Oke. mending latihan soal gitu ya, Kak. Yang Betul. dasar-dasar. Ya, lebih ke situ, betul. Terima kasih, Kak. Gitu. Oke, sama-sama siap. Itu dimulai dari 8 karena si B mulainya jam segitu. Betul. Karena apa mulainya dari 8.10? Karena si B mulainya dari 8.10. Mainnya dari B aja. Gitu. Siap, sama-sama, Kak Silvi. Aman ya? Nomor 2 ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Enggak. Oke, lanjut ya. Lanjut, siap. Nomor 3. Nomor 3, perbandingan luas seperempat lingkaran terhadap persegi panjang yang ada di dalamnya. Jadi seperempat lingkaran di dalamnya ada persegi panjang yang menyinggung sisi-sisinya lah ya. Itu adalah 50/pi banding 21. Jika jari-jari seperempat lingkaran tersebut adalah 5 cm, maka keliling persegi panjang tersebut adalah berapa? Nah, ini penalaran lagi tapi terkait dengan bangun datar, geometri. Ya, materi umumnya geometri. Ya. Nah, coba nanti teman-teman perhatikan, ada nggak kira-kira penyelesaian yang, oh ini harus kemana sih? Penalaran kita harus diarahin kemana sih gitu. Kita coba ya, kita gambarin dulu. Ada seperempat lingkaran, kita bahas bersama. Nanti teman-teman mainkan. Oke, sebentar. Biar kelihatan koyo seperempat lingkaran tenanan lah. Terus di dalamnya ada persegi panjang. Persegi panjangnya anggap gini. Nah, ini tak anggap persegi panjang. Persegi panjangnya tak anggap adalah ABCD misalnya. Terus ini misalnya PQ. Wah, misalnya aja. Di situ diketahui jari-jarinya adalah 5. Jari-jari itu yang mana? Berarti AP boleh, AP boleh. AC juga boleh, betul enggak? AC boleh toh? Iya, boleh. Ya, AP, AC boleh. Sama dengan 5. Gitu. Nah, pertama gini, keliling yang ditanyakan, keliling persegi panjang tersebut adalah berapa? Oh, berarti keliling persegi panjang itu adalah AB ditambah BC dikalikan 2, betul enggak? Iya. Ya, panjang tambah lebar kali 2 kan? Ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu tuh berapa, misalnya kita anggap ini X, ini Y gitulah. Oh, berarti nanti ada 2 kali X ditambah Y. Nilainya berapa? Oh, ceritanya hapus, ya ampun. Oh, ini mungkin karena nggak sengaja kecoret ini. Kecoret, ya ampun. Oke, tak busa aja ya, sebentar ya. Saya nggak bisa busa, cuman bisanya gini. Saya tutup dulu, terus baru saya share lagi. Mungkin karena nggak sengaja. Oke, nah sudah bilang kan coret-coretannya toh. Nah, balik lagi. Perbandingannya itu adalah 50/pi banding 21. Berarti di sini ada 50pi dibanding 21. Siapa? Seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran luasnya berapa? Berarti seperempat dari pi kali D. R kuadrat.
Nah, luas lingkaran kan pi r kuadrat ya. Berarti seperempatnya, berarti seperempat pi r kuadrat. Yang bawah itu adalah 21 itu siapa? Luas. Luas persegi panjang. Berarti kalau gitu, kalau kita X tadi, kali Y. oke siap, X kalikan Y. Karena kita sudah misalkan tadi ya. Nah, kita mainkan di sini. Seperempat, tak tulis bawahnya ya. Kalikan pi, kalikan R kuadratnya berarti berapa? 25. Dibagi X per Y, dibagi X kali Y, sama dengan 50 pi per 21. Gitu? Aman. Kanan kiri kita lihat, ada yang sama nggak? Kalau sama bisa dihore-hore ya. Ada pi, hore-hore aja pi-nya. Betul nggak? Iya. Ya, imbang. 50 juga bisa, boleh? Ya, berarti ini ketemu 2, gitu ya? Iya. Ya, baru kita kalikan silang tuh. Artinya di sini kita punya 2XY itu sama dengan 21 per 4. 21 kali 4. Udah, simpan aja ini dulu. Nah, ini simpan dulu lah, nggak apa-apa. Oh, berarti 2XY itu adalah 21 per 4. Atau misalnya teman-teman mau nyari XY juga nggak apa-apa. Misalnya mau XY gitu juga boleh nih. Gitu, kita simpan dulu. Lalu langkah berikutnya gimana? Nah, ini yang dibutuhkan. Ini apa namanya? Ini yang kreativitas kita untuk mendapatkan berapa X plus Y-nya gitu nanti. Karena yang ditanyakan kan kelilingnya. Kita punya XY. Kira-kira teman-teman kalau ketemu kayak gini, arahnya kemana? Mau diapain tuh? Trigonometri. Trigonometri. Ada trigonometri? Boleh. Mungkin tapi agak jelimet. Yang lain yang mungkin lebih sederhana? Segitiga. Segitiga Pitagoras. Betul sekali. Nah, ini mungkin lebih ringkas. Kak Jeromi, betul. Pakai yang mana? Ini kan siku-siku, ya enggak? Ambil aja segitiga ABC. Dari segitiga ABC, oke, dari segitiga ABC, maka kita punya Pitagorasnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Iya, 25 ya, 5 kuadrat kan? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Betul. Dari sini. Nah, kita tinggal menjabarkan X kuadrat plus Y kuadrat itu berapa? Atau bisa dimainkan berapa? Artinya sama dengan siapa? Sama dengan X plus Y dikuadratkan dikurangi 2XY sama dengan 25. Betul nggak? Aman ya untuk ini ya, teman-teman udah nggak problem lah untuk ini. Oh ya, ini penjabarannya seperti itu. Tinggal diganti aja. X plus Y siapa? Oh nggak ada. Ya udah biarin ini yang akan kita cari nanti. Dikurangi ini 2XY ada ya? Berapa itu? Ini ada nih. Nah, 21 per 4. 21 per 4 sama dengan 25 itu berapa? Kalau misalnya kita mau rubah jadi perempatan sekalian. Yo, 100 per 4. 104 gitu kan. Nah, berarti di sini kita punya X plus Y kuadrat itu adalah 100 per 4 ditambah 21 per 4. Berapa teman-teman? 121 per 121 per 4. Oke, berarti X plus Y sama dengan akar dari, ya enggak? Iya. Berapa? 11 per 11 per 4, 11 per 2. 11 per 2. Yang ditanya apa tadi teman-teman? Keliling. Ini tak bawa ke atas. Seret. Berarti 2 kali 11 per, iya nggak? X plus Y kan 11 per 2 toh. Dihorek-horek. Ketemu 11. Ketemu jawabannya. Kelilingnya adalah 11. Gitu. Aman ya? Ya, aman. Aman. Oke, siap. Nah, jadi ya mungkin paling tidak teman-teman ada gambaran, oh iya, ini harus diapain. Konsep dasarnya apa, penyelesaiannya ada langkah yang harus diapain, kadang-kadang itu yang dibutuhkan tuh. Penalaran kreativitasnya di situ. Boleh silakan Kak Fadila mau tanya, silakan. Gimana Kak Fadila? Ini masuknya materi apa ya, Kak? Maksudnya materi geometri ya, geometri. Ya, geometri luas ya, bangun datar, bangun ruang itu masuk geometri. Bangun datar pun macam-macam ya, ada lingkaran, ada persegi panjang, pokoknya bangun datar lah gitu. Gitu. Jadi yang penting konsep dasarnya. Pak, izin nanya, Pak. Oke, silahkan. Gimana? Itu tadi yang seperempat pi kali R kuadrat, kenapa dibagi X kali Y ya, Pak? Boleh. Tadi saya kurang paham. Siap. XY ini apa? Perbandingannya ini dulu. 50 pi per 21 ini siapa? Luas lingkaran seperempatnya, ya kan? 21 itu luas si persegi panjang, betul? Iya, Pak. Ya, 50 per pi dibanding 21 itu kan luas seperempat lingkaran,
dan luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang pada bangun ini, ketika kita sudah gambar tadi, luas persegi panjang nih, siapa? Panjang kali lebar. Panjangnya siapa? X. Lebarnya siapa? Y. Makanya di sini muncul X kalikan Y. Aman? Oke, makasih ya Pak. Oke, siap. Nah, sama-sama. Oke, aman ya? Berarti nanti tinggal di bawah terusin. Oh, sekarang aman. Ya, nggak tahu nanti TO-nya. Mudah-mudahan aman lah ya. Paling tidak, ya kan soalnya kita masih harus paling tidak ada apa namanya, ada sedikit pencerahan, ada sedikit mungkin teman-teman bisa satu sisi pembelajaran yang oh iya ini harus diginiin, harus dikreativitaskan mainnya kemana kayak gitu-gitu. Gitu. Aman ya? Oh, ada pertanyaan lagi nih Kak Fadila. 2XY kenapa 2XY kenapa dimasukin Pitagoras ya, Kak? Oh, yang mana 2XY? Oh, ini dari sini. Oke, ini ya. Kenapa jadi ini ya? Oke, mohon dihapus dulu. Ya, itu kan pakai apa namanya? Aljabar ya. Aljabar. Jadi kalau ada X plus Y dikuadratkan, itu kan sama dengan siapa? X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Jadi kalau kita cuma butuh X kuadrat plus Y kuadrat, maka ini hasilnya adalah X plus Y dikuadratkan dikurangi 2 kali XY, betul nggak? Nah, ini. Makanya muncul 2XY. Gitu. Kalau yang atas ini masih Pitagoras, kalau yang ini terus dijabarkan jadi bawah. Gitulah. Mainnya gitu. Oke. Paham ya? Oke, siap. Aman ya? Kita gas ke soal berikutnya. Aman? Aman. Aman, Kak. Aman, siap. Yang nyoret tangan rusuh. Kak Tria Sagalayo. Oke, siap. Mungkin nggak sengaja ini kayaknya. Oh, sudah. Mau tak busa. Nggak apa-apa ya. Oke, mau tak tutup. Mungkin karena nggak sengaja. Karena saya nggak bisa ngapus ya. Oke, gas. Yuk, soal nomor 4. Oke, teman-teman. Soal nomor 4 ini. Geometri lagi. Nah, ini geometri lagi. Nah, ini geometri lagi ya. Lihat nih, ada sebuah bola dengan panjang jari-jari 14 cm digelindingkan dari tembok A ke tembok B. Bola menggelinding tepat 10 kali putaran hingga menyentuh tembok B. Berapa jarak tembok A ke tembok B? Ya. Iya, ini hati-hati. Misalnya gini, teman-teman. Ingat kalau misalnya ini tembok A, terus ini tembok B, ini tembok A, ini tembok B. Nah, ini di situ ada bola. Oke, siap. Nah, itu mungkin teman-teman sambil tempe orek itu sudah memperingkas tuh. Ini ada 468. Apa itu? 468. Oh, jawabannya. Oke, siap. Simpan dulu ya. Kayak kita ngitung putaran roda tuh. Berarti kalau ada roda berputar sebanyak berapa kali, nanti jarak yang ditempuh itu menggunakan apa? Pakai apa? Ada roda. Kita naik sepeda motor nih. Jarak tempuhnya itu ngukur apa? Sip, betul. Ngitung keliling. Berarti ini konsepnya adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran apa, teman-teman? Pi kali? R. Pi kali R. Oke, Pi kali D. Atau 2PR juga boleh. 2PR itu juga boleh, sama aja. Nah, ini bisa, ini juga boleh. 2PR kan sama aja. 2PR. Nah, itu keliling tuh. Artinya kalau misalnya dia memutar 10 kali, ya tinggal kalikan 10. Berarti itu adalah jarak tempuhnya gitu ya. Nah, berarti kalau gitu ini mainnya gimana, teman-teman? Berarti jaraknya berapa? Pi kali D kali 10 kan? 10 kali, iya. Iya. D-nya berapa, teman-teman? Jari-jarinya 14. Berarti diameternya 28. Artinya D-nya adalah 28. Kalau D-nya 28, artinya Pi-nya pakai 22/7 kali 10 karena banyak mutarnya nih. Kita main urek-urek aja. Urek-urek ketemunya adalah 4. 4 kali 22 berapa? 88 kali 10 tinggal 880. Ketemu sudah jawabannya? Ya, Pak. Ketemu. Jawabannya adalah C. Lanjut, Kak. Hati-hati. Ini jebakan. Kadang-kadang kita udah seneng banget nih ketemu 10. Ya, kenapa? Ingat, yang ditanyakan apa? Jarak tembok. Bukan apa? Bukan jarak tempuh rodanya. Nah, jarak tembok apa? Menyentuhnya di alas, ini kan dari sini ya. Nah, ini kan. Kok suaranya berbet-berbet ya? Halo, cek. Ada suara berbet-berbet saya? Oke, sebentar. Mungkin sambil dicek suaranya teman-teman. Iya kan?
Berarti yang ini nih, yang ini saja itu ketemunya 880. Itu tok. Yang tak kasih warna biru dari sini sampai sini nih. Tapi yang ditanyakan adalah jaraknya tembok. Tembok kan dari sini ke sini nih. Iya kan? Dari mentok tuh, sudah semuanya. Artinya kurang nggak kalau 80? Masih ada yang belum kehitung ya? Iya, masih Iya. ada yang belum hitung. Yang mana? Yang ini nih. Nah, ini ke sini belum kehitung. Yang ini ke sini belum kehitung toh? Yang ini. Nah, ini jaraknya berapa ini yang di sini? Nah, sama dengan siapa? Sama dengan Seperempat lingkaran. jari-jarinya lingkaran. Itu berapa ini? 14 toh? Iya, 14. Berarti jaraknya jadi berapa? Ini tinggal kita tambahkan saja. Tambah 28. Berarti jadi berapa? 908 cm. Jarak temboknya adalah pilihan E. Gitu. Hati-hati, jangan sampai terjebak. Yang pertanyaannya adalah jarak tembok, bukan jarak putarnya roda, jarak tempuh rodanya. Ketemunya E, bukan C ya. E. Gitu. Kak mau tanya nih, Oke. soal ini tuh kayak, ini soal TPS yang terbaru ya? Atau memang yang udah dari tahun kemarin ada yang kayak gini? Ini bahan penalaran matematikanya sih. Gitu. Jadi yang tahun kemarin itu kan ya lebih ke apa namanya? Ke matematika, ada matematika senteknya, ada gabungan penalarannya gitu. Terus ini diraba kayak gitu-gitulah. Jadi seperti itu. Gitu. Apa ini? Matiin dong. Apa ini? Gitu. Aman sudah pertanyaan saya sudah pertanyaannya sudah terjawab belum? Sudah puas Oke, belum? Ya intinya untuk persiapan karena kan materinya banyak ya. Jadi harus diraba gitu. Kak, Nah, untuk fix materinya itu keluar bulan apa ya, Kak? Katanya Desember. Desember. Informasinya Desember. Jadi sekarang ya saat ini masih diraba-raba dulu. Ya siap. Oke, siap. Jadi Kenapa harus sekarang diraba belajar masing-masing? apa aja ya, Kak? Belajarnya berarti paling tidak ya matematika dasar tadi kayak misalnya kombinasi permutasi itu paling banyak tuh langganan tuh biasanya. Kombinasi permutasi kaitannya sama peluang, statistika, terus nanti kayak tadi kecepatan. Kebanyakan itu. Statistika itu ada median, modus, rata-rata itu paling banyak kayak gitu-gitu. Aman ya. Nah, yang lain tinggal ngikutin kayak fungsi, kayak tahun kemarin ada limit, ada trigonometri juga, tapi lebih ke nalar. Jadi konsep dasar digabungin nalar. Misalnya konsep dasar, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 nih. Tapi soalnya dibikin beda. Misalnya nilai maksimalnya berapa, nilai minimalnya berapa, kayak gitu-gitu. Seperti itu. Kalau aritmatika malah jarang sih ya dapat ketemu soal aritmatika. Tapi untuk persiapan nggak apa-apa. Di konsep dasarnya aja aritmatika seperti apa, barisan geometri kayak apa, kayak gitu. Lebih dimainkan. Oke, Desember itu katanya informasi pastinya tentang ini ya. Informasi pastinya Perbandingan banyak keluar. Kak. perbandingan lumayan, perbandingan ada tuh. Paling tidak dari beberapa soal itu ada konsep perbandingan walaupun pertanyaan aslinya soalnya bukan perbandingan kayak tadi misalnya nih. Kayak tadi di sini. Nah, ini kan aslinya soal geometri kan, segitiga sama lingkaran toh. Tapi ternyata main aljabar tuh, ada persamaan kuadrat ya nggak di sini. X kuadrat plus Y kuadrat berapa? Nah, itu kan main persamaan kuadrat kayak gitu-gitulah. Jadi campuran tuh. Mana tadi? Ada pertanyaan lagi? Lanjut Kak? Oke, siap. Bentar, Kenapa Kak. 14 kali 2? Aman ya? Kira-kira USNBT-nya itu bulan apa, Kak? Apanya? SNBT-nya? Oh, Jadwal resmi ya? ya. Biasanya nek tahun patokannya tahun kemarin aja. Kalau nggak April akhir itu Mei lah sekitar itu. Siap, Kak. Iya, Kak, sekitaran izin itu nanya, lah. April. Oke, siap. Aman ya? Aman? Apa harus memahami saintek, Kak? Dasarnya aja. Dasarnya aja. Saintek perlu, tapi dasarnya aja. Sambil nunggu bulan Desember. Aman ya? Oke, siap. Kita lanjut. Nah, kayak gini-gini nih. Kita lanjut ya. Nomor 5. Nah, ini nomor 5. Siap. Kayak gini kan lebih jadi bukan di patokan ini ya. Patokan juga sih, patokan konsep dasar materinya, tapi nanti pada akhirnya penyelesaiannya itu lebih gambaran kami sih. Itu ini kayaknya dari Kemdikbud itu menuntut teman-teman untuk menyelesaikan soal yang lebih ke main nalar, menungguilah. Kayak gini misalnya nomor 5 nih. Ini kan materinya apa coba? Materinya kan aljabar, teori bilangan sebenarnya, teori bilangan.
Tapi di logika, oh ini kayak gini nih, kira-kira gimana ya, kayak gitu. Kan nggak ada rumusnya, nggak dikasih. Cuman kita bisa cari tahu. Coba perhatikan nomor 5 tuh. Ada X dan Y adalah bilangan genap. X dan Y adalah bilangan genap. Di mana X itu lebih kecil daripada Y. Maka bilangan genap yang lebih besar daripada X dan lebih kecil daripada Y ada sebanyak berapa? Gitu. Banyaknya ada berapa sih? Gitu. Ini kan nggak ada rumusnya. Kita harus gimana ya mainnya? Main nalar aja. Oh, berarti X dan Y ini adalah dua bilangan genap. Punya jarak. Nah, di tengahnya ini ada berapa bilangan ya? Gitu. Misalnya kita bisa nembak satu-satu atau apa gitu, bisa nembak. Misalnya bisa bernalar atau mungkin mencoba-coba, atau 8 misalnya teman-teman langsung dapat, oh ini kira-kira angka yang ada di antaranya itu berapa gitu. Misalnya nih, X-nya kita anggap 2, misal. Y-nya misalnya 8, misalnya. Kan dua-duanya genap, masih memenuhi syarat ini, gitu kan. Pertanyaannya adalah ada sebanyak berapa bilangan di antara 2 dan 8 itu. Genapnya. Berarti berapa teman-teman? Ada berapa? Bilangan genap di antara 2 sampai 8, itu kan ada 4 sama 6, betul enggak? Iya. Berarti banyaknya ada berapa? 2. Banyaknya ada 2. Oke, sip. Banyaknya ada 2. Teman-teman sudah bisa nyari rumusnya ini? Kira-kira berapa? Kenapa ada 2? Kita naikkan lagi. Misalnya ini misal lagi. Misal X-nya adalah 14, misal. Terus Y-nya itu misalkan adalah 24, misalnya. Ada berapa di sini? Bilangan yang genapnya. 16, 18, 20. 16, 18, 20, 22. Ada berapa? 4. Ada 4. Tuh, dapat 4 lagi. Kira-kira 4 itu diperoleh dari mana ya? 2 itu dari mana ya? Kira-kira gitu. Nah, sederhana gini teman-teman. Ini kan ada kaitan sama bilangan aritmetika. Betul nggak? Coba teman-teman perhatikan. Ada barisan bilangan aritmetika, iya nggak? Ya, benar-benar. Betul. Banyak bilangan untuk mencari barisan aritmetika. Di antaranya itu ada berapa suku, gitu kan? Cara praktisnya adalah teman-teman mengurangi bilangan gede. Jadi dari sini, misalnya yang atas dulu ya, yang ini dulu, yang pemisalan pertama. 8 kurangi yang kecil. Oke. Yang gede kurangi yang kecil. Terus kita bagi aritmetika kan gitu ya ngitungnya ya. Kalau misalnya kita mencari banyak sukunya, UN-nya berapa? Kelipatannya, selisihnya berapa selisihnya? 6. Selisihnya. Selisih tiap sukunya berapa tuh? 2. 2. Ya kan? 2. Terus pasti ditambah 1. Nah, ini 1 tuh pasti tuh. Tak kotai makanya. Jadi kalau barisan aritmetika untuk mencari banyaknya n, ini kalau misalnya rumus ya nanti kan gitu tambah 1. Nah, ini dari sini kita dapat tuh, teman-teman coba perhatikan. 8 kurangi 2 ketemunya 6. 6 bagi 2 ketemunya 3 plus 1 4. 4 ya. Benar nggak itu? Ya, benar. 8 plus 1 adalah 4. Sorry, sebentar. Ini ada yang keliru nih. Harusnya adalah min. Saya kurangi 1. Harusnya dikurangi 1. Berapa itu 2. jadinya? Ya, 6. 6 bagi 2 kurangi 1. Dapatnya adalah 2. Nah, yang ini. Saya nyolong. Berarti berapa? 24 kurangi yang kecil? 14 bagi 2. bagi 2 kurangi 1. Nah, kurang 1 ini pasti nih. Berapa ini jadinya? 10 kan? Bagi 2 kan? Kurangi 1 kan? Berapa itu? 4. Dapat toh? Oh, 4-nya dari situ. 5-nya 2-nya dari situ. Artinya kalau ada XY, di tengahnya ada berapa? Kalau ada XY berarti banyak bilangan yang ada di sini? Y min X. Y min X per kurangi 1. Udah ketemu. Ada nggak jawabannya? Dirubah aja. Y min X per 2 kurangi 2 per 2. Kan gitu ya? Y min X min 2 per 2. Jawabannya adalah A. Siap. Oke, ada yang gitu ya? Mana nih? Oh, sebentar. Ya, ini nanti teman-teman kalau udah. Kalau pengen chat voice di on-kan lagi ya. Di on-kan lagi biar nggak berbet. Nah,
Sebentar, ada yang tanya. Nah, yaitu yang deret-deret. Nah, ini deret-deret. Ini aslinya kaitannya sama aritmatika. Cuman kalau misalnya teman-teman tidak mau menyelesaikannya dengan cara aritmatika, di logika juga nyambung. Bisa. Oke, Kak mau tanya dua yang sebagai penyebut itu dari mana? Dari selisihnya. Kan bilangan genap. Bilangan genap itu punya selisih sama dengan 2. Jadi pembaginya 2. Oke, maka dibagi 2. Kalau misalnya bilangan kelipatan 3, berarti nanti bagi 3. Pembaginya 3. Kalau bilangnya kelipatan 5, pembaginya 5. Misal contoh ya, ini tak contoh di atas nih kotak. Misal ada bilangan 10 sampai 25. Ini bilangan kelipatan 5. Ada berapa bilangan di tengahnya? Oh, berarti ini di sini ada 15, 20, 25. Ada 2. Cara ngitungnya gimana? Oh, berarti 25 min 10 bagi 5. Gitu, kurangi 1. Oke? Jadi 5 ini berasal dari selisihnya ini. Tambah 5, tambah 5, tambah 5. 2 ini dari selisihnya. Bilangan genep kan urutannya tambah 2, tambah 2, tambah 2. Gitu. Aman ya? Aman. Min 1 dari mana? Selalu seperti itu. Ngitungnya ada min 1 patokannya ini. Kurangi min 1. Jadi selalu kurangi min 1. Ini pun sama. Kelipatan 5 ya nanti min 1. Kelipatan 3 nanti min 1. Gitu. Gitu ya. Oke, itu rumusnya khusus untuk mencari jumlah nomornya saja ya, Kak. Ya, siap. Om, jadi nomor 5 dasarnya aritmatika. Iya, dasar konsepnya aritmatika. Ya, betul, Kak, tempe orek. Temannya tempe gembus. Iya. Siap, tempe gembus. Tempe orek. Ya, dasarnya aritmatika. Cuman bisa dipakai penalaran sih, karena aritmatika kita selesaiin pakai nalar masih bisa aman. Ada pertanyaan lain nggak? Kak, itu tadi Y kurang X-nya kok bisa gitu ya? Y kurang X per 2. Karena kelipatan kan ini. Sebentar. Ini 24 kurangi 14. Ini 24 kurangi 14 kan gitu. Berarti kalau ada X sama Y, Y min X. Tinggal ganti huruf per 2. 2 itu apa? Kelipatan. Bilangnya genep. Oke, aman? Bisa diterima? Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, siap. Oke, sama-sama. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada berapapun, 1 jam baru 5 soal, Kakak. Ya, asik. Karena ya ini asiknya gitu, sambil diskusi. Ya, nanti kalau misalnya kurang, teman-teman bisa ikut di kelas bimbelnya, gabung aja. Nanti tinggal kita main bersama di situ. Mungkin lebih banyak nanti akan banyak waktu dan banyak kesempatan untuk diskusi bareng lah ya. Oke. Sampai jam 9 ya, teman-teman ya. Nanti sampai jam 9. Ya. Oke, Ini kalau selesai sampai 15 soal sampai jam 9 gimana, Kak? Nggak apa-apa, berarti ya sudah. Nanti soal lainnya sendiri. sendiri. Ya, sampai jam 9 nanti. Dilanjut sampai subuh ya, Mas. Mau sama subuh? Mau sama subuh nih? Ya. Berat ya, nggak apa-apa. Oh, boleh. Saya nggak boleh. Kopinya nanti habis. Ya, nanti di live Zoom berikutnya nggak apa-apa. Disimpan atau diorek-orek dulu buat bang soal gitu aja. Oke, lanjut ya. Nah, ini soal nomor 6 nih, dan nanti dapat. Nah, nanti misalnya teman-teman pengen lebih banyak ya tinggal main lagi di kelasnya Bimbel The King lah, gitu ya. Sambil promosi katanya. Promosi halus. Oke, lanjut nomor 6. Ini soal yang menarik dan mungkin teman-teman tadi kita sudah ulas sekilas tentang permutasi kombinasi peluang. Itu banyak yang berseliweran tuh. Bentar, koneksinya agak mengasihkan kayaknya. Koneksinya mengasihkan ya, koneksinya rendet ya, tadi nge-lag ya. Oke, lanjut ya. Aman ya? Suara saya terpantau ya? Aman, Kak. Terpantau. Nah, sekarang gini. Suatu kotak berisi 5 kelereng putih, 3 kelereng hitam. Diambil 5 kelereng sekaligus. Secara acak dari kotak tersebut, maka peluang. Oh, ini peluang, teman-teman. Nah, gitu. Oh, berarti nanti konsepnya peluang. Ingat, suatu peluang kejadian A itu diperoleh adalah dengan membagi banyak kejadian A dibagi siapa? Jumlah semua. Oke, ruang sampel, betul, jumlah semuanya. Sip. Nah, itu konsep dasarnya di situ. Oh, ini ya. Banyak kejadian A ada berapa, terus dibagi ruang sampel. Nah, dari kejadian nomor 6 ini, ruang sampelnya berapa, teman-teman? Ruang sampelnya adalah siapa? Terambilnya 5 kelereng sekaligus secara acak, betul enggak? Nah, itu ruang sampelnya berapa? Ingat, teman-teman, pengambilan kelereng 5 secara acak dari kotak itu yang ada totalnya berarti 8, betul nih, Kak Elsa,
itu pakainya kombinasi atau permutasi. Nah, ini hal yang perlu teman-teman harus bisa putuskan. Oh, ini harus pakai kombinasi nih, harus pakai permutasi nih, gitu. Pakainya kombinasi atau permutasi? Kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena urutannya tidak diperhatikan. Nah, jadi tidak diperhatikan, nggak urusan. Nanti ambil berapa, yang penting ya udah itu terambil. Siapa dulu yang terambil, nggak pengaruh. Gitu. Jadi tidak urut, bisa diacak atau apapun, itu kombinasi. Nah, ini kombinasinya dapat adalah 8C5. Betul, Sip? Ya, karena nggak urut berarti dapatnya berapa? 8 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial. Aman ya rumusnya ya? 3 dari mana? Dari 8 kurangi 5. Teman-teman harus hafal lah, inilah. Sudah nggak ada masalah tentang kombinasi, ya kan? Tinggal kita, ini 8 nih, hore aja sama 5, ya nggak? Berarti jadi berapa teman-teman? 6 kali 7 kali 8. Yang bawah masih ada 3 faktorial, itu adalah 1 kali 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Kali 1, 6. Ini hore aja. Zret, gitu kan? Berarti dapatnya 56. Oke, ruang sampelnya 56. Aman? Aman. Itu ruang sampelnya dulu. Nah, sekarang kita mau mencari banyak kejadian di mana minimal 3 kelereng putih. Ingat, minimal. Berarti kalau kelerengnya 2, yang putih boleh nggak? Tuh, ngoret. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau 4 kelereng putih boleh nggak? Boleh. Boleh. Berarti kejadiannya ada lebih dari 1 kejadian. Ada 3. Ya, ada 3. Berarti ketika misalnya ini 3 kelereng putih, berarti yang 2 berarti kelereng hitam. Kalau yang kelereng putihnya ada 4, berarti yang 1 itu kelereng hitam. Atau mungkin kelima-limanya putih, masih boleh. Karena putihnya mencukupi itu, ada 5 kelereng putih, ya nggak? Ya. Ya. Nah, tinggal kita mencari satu-satu, nanti tinggal ditambahkan. Gitu. 3P berapa? Berarti ada berapa tuh? 5C 3. Iya kan? Iya. Kelereng putih ada 5, terambil 3. Dikali kelereng hitamnya ada 3, diambil 2. Berapa ini? Langsung kita hitung boleh? 5C3 berapa? 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Kalau ini dapat berapa teman-teman? 3 langsung dapat. Karena 3 sama 2 kan kakak beradik, berarti langsung dapat angka yang gede. Ini berapa? Ini hore dapat berapa? 4 kali 5. Bagi 1, 2 berarti berapa? 10 ya? 10. Ini bagi 2, 10. Berarti dapat berapa? 30 ya? 30. 30. Oke, sip. Sekarang yang berikutnya ini 4C berarti 5C4. Terus ini 3C1. Ini dapat berapa? 5. Ini dapat berapa? 3. 15 langsung dapat. Kalau yang ini 5P berarti ada 5C5. Berarti dapat berapa? 1. Oke, siap, tinggal kita tambahkan aja. Jadi berapa ini? 30, 15 sama 1. 46. Berarti peluangnya adalah 46 per 56. Oke, tinggal dihore-hore. Sederhanain aja. Hore dapat berapa? 23 per 23 per 28. 28. 23 per 28. Aja dijawaban. Nah, siap. Nah, gitu. Oke, aman ya? Aman. Kalau ini aman soal ini. Oke, gimana Kak Fahmi? Sambil nunggu mungkin. Oh, perbedaannya. Nah, mungkin perbedaannya nanti permutasi intinya urutannya diperhatikan. Kalau kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Misal nih, terpilihnya ini 5 kelereng ini putih, hitam, putih, hitam, putih. Misalnya 1 putih, urutannya gitu. Sama nggak dengan putih, putih, hitam, putih, hitam? Sama nggak? Sama nggak? Sama, no? Putihnya ada 3, hitamnya 2. Sama kan? Sama. Berarti urutan itu nggak ngaruh. Iya, nggak ngaruh. Oh, berarti sama. Tapi bedanya gini, misalnya ada ketua, sekretaris, bendahara. Ada ketua, sekretaris, bendahara. Terpilihnya misalnya ketuanya A, bendaharanya C. Sekretarisnya C, bendaharanya D. ACD. Dengan misalnya CDA. Yang terpilih 3 orang itu sama, tapi posisinya beda. Berubah, beda nggak? Beda. Berarti ini sama nggak? ACD sama dengan CDA, sama nggak? Enggak.
nggak sama. Nah, ketika kayak gini, berarti pakainya adalah permutasi. Nah, gitu. Cara bedainnya gitulah. Oh, berarti ini harus urutannya walaupun sama orangnya, tapi kalau diputar gini udah beda. Oh, berarti dia pakai permutasi. Gitu. Aman ya? Ya, kalau kombinasi dibolak-balik ya sama, udah gitu aja. PPH sama dengan PPPH. Yang ini tadi. Nah, itu sama gitu. Oke ya. Aman nggak? Sudah? Lanjut. Lanjut. Wah, ini ada horek-horek lagi nih. Oke, nanti minta kuncinya. Ya boleh, nggak apa-apa, nanti tak. Atau enggak nanti kita bahaskan di kesempatan lain, atau mungkin tak sharekan di sebentar. Tak share lagi biar nggak ada horek-horekan. Kak, yang di-record apa ini tadi? Kalau yang kelas umum itu semua bisa dapat. Nanti dipantau aja di channelnya saya itu nanti di posting, kita upload di situ. Itu dipublish, buka semuanya. Tapi kalau yang ikut bimbel nanti cuma yang ikut bimbel aja yang dapat share-share. Kalau ini semuanya. Gitu. Channelnya channelnya tadi apa tuh? Coach Pras. Nah, Coach Pras numerik. Wah, ini gaya meneh aku iklan lagi. Oke, lanjut ya. Oke, siap. Nomor 7 yuk. Seneng aku nyepil ikan gini. Enggak sih. Ini hanya sekedar buat kolam aja. Kolam barangkali itu bisa bermanfaat buat kawan-kawan aja. Walaupun ya kadang-kadang nggak jelas rekamannya atau mungkin videonya agak loncat-loncat atau apa, barangkali bisa menjadi referensi tambahan. Nomor 7, kita mainkan ya teman-teman. Kita lihat ada pemborong dengan pekerja waktu. Ada pekerja sama waktu yang dibutuhkan. Berarti konsep nomor 7 itu pakai apa? Perbandingan. Perbandingan apakah itu? Ada pekerja sama waktu. Kalau ada bensin sama jarak, Perbandingan senilai. iya, kalau bensin sama jarak itu senilai. Bensinnya banyak, jaraknya semakin banyak. Naik-naik, podo-podo naiknya tuh. Kalau ini berbalik nilai. Kenapa? Ketika pekerjanya naik, tambah orang, waktunya malah semakin cepat turun. Nah, itu namanya perbandingan berbalik nilai. Gitu. Berbalik nilai itu cara praktisnya teman-teman, kalau misalnya ketemu soal perbandingan berbalik nilai itu dikali lurus, gitu aja langsung. Dikali lurus. Siapa yang dikali lurus? Teman-teman pisahkan antara target dan proses. Nanti dipisahkan antara target dan proses. Konsepnya gitu. Kita coba. Ada pekerja sama waktu. Oke ya. Seret, tak bagi. Tik, tik. Nah, gitu. Seret. Nah, targetnya dulu. Targetnya diselesaikan oleh 20 orang. Waktunya 60 hari. Tak tulis 60 hari. Itu targetnya. Ini target. Prosesnya. Setelah pekerjaan berjalan 15 hari, sudah jalan 15 hari. Berarti waktunya di sini tak tulis 15 hari. Selama 15 hari yang kerja berapa orang? 20. Masih 20. Masih 20. Berarti kita tulis 20. Kemudian karena suatu hal menyebabkan pekerjaan berhenti sementara waktu. Berhentinya berapa? Tidak diketahui. Tidak diketahui. Misal katakanlah W, nggak tahu nih berhentinya berapa. Ketika berhenti yang bekerja berapa? 0. 0, tidak ada orangnya. Kita tulis 0. Oke, nah kita orangnya, ada yang berhenti. Nah, agar pekerjaan selesai sesuai dengan perkiraan, pemborong tersebut menambahkan 5 orang. Berarti jadi berapa orang yang bekerja? 25 tambah 4. Kak. Ya, 25. Dari target. Berarti kalau targetnya 60 hari, sudah berjalan 15 hari, terus WA adalah yang berlibur, berarti yang waktu sisanya berapa? 45 hari. 45 min W, no? Dikurangi. Minus W, masih dikurangi W, itu adalah waktu sisa. Sisanya berarti masih 45 hari dikurangi W. Nah, ini baru kita larikannya adalah dikali lurus tadi. Targetnya kita kaliin dulu. 20 kali 60, berapa ini? 1.200. Ini kita kalian dulu, berarti dapat berapa ini? 300. Kalau yang ini kita kalikan ketemunya 0. Kalau yang ini kita kalikan ketemunya 25 kali 45 berapa? Ayo bersusun nggak? Nggak usah ya. Ini genep nih, 6 sama 3 berarti 1125, betul. 2 kali 4 tambah 2 tambah 3. 1125 dikurangi 25 W.
W. Nah, ini teman-teman dipisahkan ya. Target sama proses itu dipisahkan. Berarti 1.200 itu sama dengan 300 ditambah 0 ditambah 1125 dikurangi 25W. Nah, 25W dari mana? ini 25 kali 24, 45, 25 kali min W gitu ya. Oh, iya. Iya kan? Nah, 45 dari mana sisanya? 60 kurangi 15 kurangi W. Nah, gitu ya. Ini sisa harinya. Yang di sini tak kasih warna kuning. Terus ini tak kasih garis kemana ya, biar ore-oreannya asik. Nah, ini adalah sisa hari. Nah, gitu. Berarti 60 kurangi 15 kurangi W, 45 min B. Nah, sekarang lanjut ke soal ini. Jadi berapa ini, teman-teman? Ini sama ini jadi berapa? 1145 ya? 45. Oke, berarti 25W-nya ini jadi positif, artinya ada 1425 dikurangi 1.200. Berarti W-nya dapat berapa itu? 200. 225 dibagi 25. Dapat berapa, teman-teman? 9. Dapat 9. Oh, artinya W itu tadi siapa? Waktu liburnya. Waktu berhentinya adalah 9 hari. Dapat itu. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Aman. Aman. Oke, siap. Oke. Kak, Sip, sip, mau sip. nanya. Oke, silakan. Gimana? Berarti kalau yang bensin tadi itu perkaliannya dikali terbalik. Silang. Silang. Betul. Dikali silangkan. Pokoknya berbanding lurus berarti dikali silang. Kalau berbalik nilai dikalinya lurus. Gitu. Aman? Aman ya, makasih. Oke, siap. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Aman ya? Aman. Oke, lanjut ya. Lanjut. Lanjut nggih? Iya, siap. Lanjut. Nomor 8. Yuk lanjut nomor 8. Oh iya, nomor 8 nih. Nah, kalau ini apa namanya? Sebenarnya soal tentang terkait persamaan sistem persamaan gitulah. Ada bentuk seperti itu. Mungkin nanti di situ bermain dengan persamaan kuadrat, mungkin bermain dengan pemfaktoran dan segalanya, nggak tahu nanti. Kita main coba. Kira-kira kalau ketemu seperti ini teman-teman mau diapain? Biasanya kalau sistem persamaan kan, oh ada yang bisa dieliminasi, substitusi gitu ya. Mainnya gitu ya. Bisa dieliminasi atau disubstitusikan gitu. Atau mungkin teman-teman punya langkah lain. Nah, itu kadang-kadang yang perlu kita gali gitu. Walaupun mungkin ada langkah-langkah berbeda, tapi barangkali teman-teman bisa didapatkan di situ. Oh, ada ditinggalkan Kak. Oke, betul. Ini adalah solusi yang sangat bagus. Solusi yang sangat cerdas ya. Antara dua, Pak Men. Ditinggalkan atau ngitung benik. Ngitung benik nih, cap cip cup kembang kuncup gitulah, atau beniknya ada berapa, ngitung naik turun, nanti oh berhentinya di C gitu ya. Ya enggak gitu juga kali ya. Iya, itu solusi yang paling praktis kayaknya. Oke, siap. Tapi nggak apa-apa. Kita mainkan ya. Kita coba mainkan nomor 8. Pertanyaannya adalah seper A dan seper B. Teman-teman lihat, ada pilih di persamaan pertama ada seper AB dan A plus B. Nilainya 11 yang bawah itu bentuknya ada A kuadrat B kuadrat dikalikan A plus B dikuadratkan sama dengan 61 A kuadrat B kuadrat min 1. Ini kan artinya kan sebenarnya kalau yang bawah itu bisa kita mungkin ya bisa ditulis gini. A plus B dikuadratkan dikalikan A plus B dikuadratkan sama dengan 61 kali AB kuadrat min 1. Boleh gitu ya? Cuma A kuadrat sama B kuadratnya dibalikin tuh. Di situ. Nah, terus cara mainnya ini pakai pemisalan aja, teman-teman. Dimisalkan aja nih. Mungkin paling praktis gitu. Misal, ini dimisalkan aja seper AB itu sama dengan katakanlah P lah, atau apapun gitu. Misalnya P. Berarti dari sini teman-teman akan mendapatkan nilai siapa? Nilainya si P itu sama dengan seper P atau nilai AB itu sama dengan siapa? AB sama dengan siapa? 1 per P. 1 per P. Oh, berarti antara ini sama ini. Oh iya, dapat situ. Nanti tinggal disubstitusikan aja. Yang kedua, ada A plus B. Kenapa kita bikin A plus B? Karena di sini ada A plus B. Iya kan? Di sini juga ada A plus B nih. Artinya pemisalan kedua, misalkan A plus B katakanlah suatu bilangan tertentu, misalnya Ki. Gitu. Oh, berarti nanti kalau ada A plus B, kita ganti jadi Ki, gitu aja. Kan boleh aja ya. Artinya, dari sini, yang persamaan pertama, itu teman-teman punya nilai siapa?
1/A B itu sama dengan P. Ditambah A plus B itu misalnya tadi adalah Q sama dengan 11. Bukan begitu? Betul. Dari sini pun teman-teman bisa mungkin nyari nilai Q atau nilai P. Misalnya Q berarti Q itu 11 min P. Atau P berarti 11 min Q. Katakanlah gitu, barangkali nanti ada yang bisa dipakai. Gitu kan? Nah, sekarang kita ke persamaan yang kedua. Kan bisa pakai substitusi nih. Sebentar, saya tak minum dulu. Oke, I will be right back. Saya sudah menjadi back kanan. I will be right back. Lanjut sekarang. Yang di sini itu bisa diganti, iya nggak? A per B itu siapa? Ini nih, kita punya, iya nggak? 1/P. Berarti 1/P dikuadratkan. Pemisalan, betul. A plus B itu siapa? A plus B tadi Q. Oh, berarti ini dikalikan Q kuadrat. Sama dengan 6 kali Q kuadrat. Siapa tadi? AB itu 1/P ya. 1/P dikuadratkan min 1. Kan gitu. 61, Kak. Hah? Itu bukan 61 ya Kak, 61. Oh ya 61. Siap-siap 61. Nah, ini 61. Maksudnya ini 61 loh. Satunya aja belum tak tulis. Terima kasih. P dan Q itu misalkan ya, Kak Tria ya, Kak Tria Segala. Kita memisalkan tuh pakai pemisalan. Nah, dari sini kita kan nanti akan dapat 1/P kuadrat dikalikan Q kuadrat sama dengan 61 per P kuadrat min 1 kan gitu ya. Ada P kuadrat nih, biar nggak ada pecahan, kita kaliin aja dengan P kuadrat itu aja. Semuanya kita kali dengan P kuadrat. Berarti dapat berapa? Ini dapat 1, iya kan? Iya kan? Kali ini berarti ada siapa? Q kuadrat ya. 1 kali Q kuadrat. Habis toh? Berarti tinggal Q kuadrat aja sama dengan 61 min P kuadrat. Betul? Ya. Ya, siap. Teman-teman, ada variabel yang bisa kita mainkan. Misalnya kita mau ganti ini P-nya biar jadi Q. Substitusi saja. Oh, kita punya P di situ. Atau mungkin pengen ganti Q-nya, ya boleh, Q punya di situ. Gitu. Kita ganti P-nya aja. Berarti dari situ kita bisa mengganti, artinya Q kuadrat itu sama dengan 61 min, kita ganti 11 min Q dikuadratkan. Betul? P-nya diganti itu ya. Oke, sekarang kita mainkan lagi. Berarti ada 61 min 11 min Q dikuadratkan berapa teman-teman? 121 min? Min 22G. Oke, 22 Q min Q Plus. Q kuadrat. Plus apa Q? Min? Plus ya. Plus. Kita keluarkan tuh Q kuadrat sama dengan berapa? 61 min 121 plus 22 Q min Q kuadrat. Jadi berapa? Ini tak pindah ke sebelah kanan, kita lanjutinnya. Jadinya berapa teman-teman? 2 Q kuadrat, betul? Min 22 Q, betul? Dipindah ke kiri semua ya. Ini jadi berapa ini? Negatif berapa itu? Negatif 60. Berarti jadinya adalah plus 60 sama dengan 0. Betul ya? Tuh. Betul, siap. Kita bagi 2. Ini bagi 2, bagi 2, bagi 2. Berarti dapatnya adalah Q kuadrat min 11 Q plus berapa? 30 ya? Sama dengan 0. Bisa difaktorkan tidak itu teman-teman? Bisa ya? Q sama Q. Berapa tuh? 6 sama 5? Iya, iya. Iya. Ya. Tandanya ini min 11 nih. Berarti min. Ini min lagi, ya enggak? Min semua. Berarti Q-nya dapat nilainya adalah 5 atau Q sama dengan 6. 6. Biasanya ini kebolak-balik aja. Ketika Q-nya 5 berarti P-nya 6. Ketika ini P-nya 6 pasti. Ini Q-nya 6 berarti P-nya 5. Biasanya gitu kebolak-balik. Iya enggak? Ambil aja salah satu. Misalnya ambil ini. Betul enggak? Itu kan? Itu kebolak-balik. Nah, kita Iya. sudah punya, ya, kita sudah punya siapa tadi? P dan Q. Teman-teman, pertanyaannya adalah ini. Oh, berarti kalau gitu kita harus balikin lagi A dan B-nya ya? Nggak usah.
Kenapa nggak usah? Karena ketika ada 1 per A ditambah 1 per B, secara konsep penjumlahan pecahan, berarti cara P na E adalah diapain? Yang bawah kalikan, yang atas disilangkan. Betul nggak? Ya. Ya, B kali 1, B kali 1, A kali 1, berarti B tambah A. Ini ya. Oke, siap. Sekarang mainkan. B plus A itu siapa? Di sini kita punya Ki. Ki punya berapa? Misalnya ambil inilah. Ki punya berapa? 5. 5. Per A kalikan B siapa? P. Seper P. Ya, lihat ini, seper P. Nah, seper P. Iya toh? Seper P berarti P-nya berapa jadinya? Seper 6. seper 6. Oke, berarti 5. Ini jadi berapa? Kali 6 per 1. Ketemunya adalah 30. Jawabannya. Gitu, teman-teman. Dapat jawabannya 30. Aman? Aman. Agak asing. Nggak, silakan direk-rek. Aman ya? Lanjut ya? Lanjut. Aman. Oke, gimana? Itu yang Materi pas apa ini? Gantian. Gimana? itu pas pemfaktorannya itu kan G kuadrat min 11G. Nah, itu minnya itu tandanya kalau di situ plus berarti dua-duanya itu plus. Gitu ya? Dua-duanya plus, betul. Karena nengoknya ini aja. Patokan untuk memfaktorkan, nengok ininya dulu. Kalau plus, berarti tandanya di sini itu kembar. Bisa min-min atau plus-plus. Pokoknya kembar. Karena ujungnya harus plus, ya nggak? Nah, Iya. terus nengok ininya. Oh, ini min. Ya udah, min-min. Gitu. Kalau kebalikan kalau yang 30 itu min, Berarti nanti min plus. oh min plus. Ya, pasti min plus. Tapi yang di sini jelas nggak min. 11-nya itu bukan min pasti. 11-nya Berarti nanti kalau angka lain. seandainya 30-nya itu Min min, ya. berarti Coba plus min. min. Ini min 30 misalnya gini. Berarti misalnya adalah plus Q misalnya. Berarti nanti pemfaktoran biasa. Ini berarti ada Q perkalian nih 30. Berarti berapa yang jumlahnya 1 gitu. 30 berarti nanti ada plus min tuh pasti. 30 perkalian yang kakak berarti berapa? 6 sama 5 toh? Berarti ini 6 ini 5. Aman? Aman ya? Siap. Siap. Oke. Oke, siap. Yuk. Taunya itu plus, itu min gimana Om? Yang mana? Yang Ya. itu. Yang ini atau yang ini? Pemfaktoran. Pemfaktoran yang di sini, yang ini. Yang itu boleh, yang Yang di ini. bawah boleh. Oh, taunya plus gimana? Yo, ini kan pemfaktoran biasa sebenarnya ya, teman-teman ya. Pemfaktoran biasa. Ini kalau plus 6 dikali min 5, ditemuin aja. Ini pasti ketemunya min 30. Plus 6 ditambah min 5, ketemunya plus 1. Plus 1 Q. Gitu. Jadi teman-teman lihat aja. Ini min. Oh, berarti nanti ada plus min. Ada plus kali min. Gitu aja. Nah, ini perlu dikuatin lagi nih, cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Gitu ya. Nanti coba diulik lagi lah. Oke, intinya lihat aja. Kalau min berarti plus min. Kalau plus berarti bisa min-min, bisa plus-plus. Nah, gitu. Oke, aman masih ya? nggak ngerti pas dikali P pangkat 2. Nah, gimana? Masih nggak ngerti yang pas dikali P pangkat 2. Kali P pangkat 2, oke. Kenapa kita seperti dikalikan P pangkat 2 di sini? Karena di depan ini yang tak kasih warna kuning. Oke, teman-teman. Yang siapa tadi yang tanya? Dek siapa? Nah, itu ada pecahan. Penyebutnya 1 per P kuadrat. Ini ada 61 per P kuadrat. Tujuannya biar nggak ada pecahan lagi. Kaliin P kuadrat. Gitu. Aman? Aman. Tujuannya biar nggak ada pecahan. Makanya di bawah kan sudah nggak ada pecahan tuh. Nah, gitu. Kaliin P kuadrat semua. Gitu. Aman ya? Berarti tinggal sisa Q pangkat 2 aja itu yang di ruas pertama. Iya, betul. Tinggal Q kuadrat aja. Yang ruas kedua berarti yang ada P kuadratnya udah sisa tinggal 61. Yang min 1 dikaliin P berarti jadi P kuadrat. Gitu. Kenapa Q-nya nggak dikaliin ke P juga sih, Kak? Loh, itu perkalian. Jangan satu aja. Ini kan perkalian.
Ini kan satu perkalian. Kalau pengurangan gini, berarti dua-duanya didistribusikan. Ini kali. Tapi kalau perkalian cukup sekali aja, seret gitu. Gitu ya. Oke, Jadi terima kasih. kalau ada A plus B dikalikan P misalnya, ini berarti AP dikali A ditambah PB, dua-duanya. Ditambah PB tuh, dua-duanya dikali P. Ya, ini. Kalau cuma AP misalnya dikali Q, ya udah berarti cukup ini kaliin aja, berarti nanti AP Q gitu. Enggak, P-nya udah ikut dikaliin karena udah bentuk perkalian gitu. Itu dasar ya. Gas sampai lanjut. Oke, gitu ya teman-teman ya. Paling enggak sampai nomor 10 lah ya. Sampai nomor 10 gimana? Aman Gas, ya? Kak. Enggak apa-apa ya. Kalau Ya. soal nomor 8 OTW cap-cipcut sih. Oh ya, oke siap. Ya udah, paling enggak sampai nomor 10 lah. Ini dua nomor ya, nomor Buat dua apa nomor terakhir belajar aman. kalau Oke, lanjut. Kunci jawabannya nanti ya. Ya, hari ini udah ngikutin 2 kali Zoom matematika. Mantap Kak Rey, emang keren. Emang keren. Iya. Coba dia kembang uncup. Oke, siap. Nomor 10 ya. Nomor 9. Yuk. Rataan ya. Oke. Nomor 10. Ya, rataan hitung lagi teman-teman. Rataan hitung dari 100 data adalah 423. Kalimat pertama nih, rataan hitung dari 400 data adalah 423. Berarti kalau dari kalimat pertama itu saja, kita sudah bisa melihat bahwa ada suatu jumlah total. Betul nggak? Berapa jumlah totalnya? Rata-rata itu apa? Konsep dasarnya adalah jumlah total dibagi banyak data. Berarti kalau ada rata-rata dari 100 bilangan itu jumlah totalnya adalah 100 dikali 423. Berarti ada 42.300. Oke ya. Sip, itu yang pertama. Nah, di sini kita lihat, sayangnya setelah diperiksa ternyata ada kesalahan penulisan, yaitu yang seharusnya 21, ini seharusnya 21 ditulis 12. Harusnya 21, ternyata nulisnya cuma 12. Berarti masih kurang apa lebih? Kurang. Kurang. Berarti kalau biar cukup harus diapain? Tambah 9. Ditambah 9. Berarti harus ada plus 9 nih, biar kembali lagi. Wong aslinya 21 kok ini ditulis 12 sih. Berarti ini sini tambahin 9 lagi. Kan gitu. Tambahin 9 lagi gitu. Lanjut, lainnya yang 25 ternyata ditulis 52. Berarti kelebihan apa kekurangan nih? Kelebihan. Kalau kelebihan berarti harus dibalikin. Dibalikin berarti berkurang. Ya, berkurang berapa di situ? 27. 27. Oke, siap. Yang ketiga, kesalahan satunya lagi adalah 85 ternyata ditulis 82. Berarti kelebihan lagi apa kekurangan nih? Kekurangan. Kelebihan. Berarti harus dibalikin lagi. Balikinnya adalah 3. 3. Berarti ini adalah sesuatu yang harus dimainkan di sininya. Jadi biar kembali ke data yang sebenarnya. Berarti ini jadi berapa? Min berapa ini? Ini bukan ditambah 3 lah. Gimana? Ya, itu ditambah 3, Kak, bukan min 3. Ditambah 3, Kekurangan. betul ya, siap. Ditambah 3 ya. Nah, kok kurang soalnya. Berarti ditambah 3. Jadi berapa ini teman-teman? 12 berarti min 20 berapa? Sorry. 15 ya? Iya, 15. 15. Berarti harus dikurangi 15 ya? 12 iya. Berarti artinya jumlah total sesungguhnya sebenarnya itu adalah 42.300 dikurangi 15. Berapa nih? 42.285. Artinya rata-rata sesungguhnya adalah 42.885 dibagi 423. Berapa teman-teman? 42 2 berapa jadinya? 723. Tar. Ya. Ya. Berapa rata-ratanya? Itu nggak dibagi 100, Kak. Iya benar, siap. Terima kasih. Nah, ini yang ditunggu. Dibaginya adalah 100 karena datanya ada 100 data. Sip, 422,85. Iya, pantas bingung. Oke, siap. Karena ini dibikin bingung aja, betul.
yang membaginya tetap banyak datanya ya. Nah, siap. Oke, aman ya? Aku aman aku. Iya sih. Terima kasih Adria. Oh, malah iklan nih, nyepil iklan aku. Lanjut ya. Itu pas ujian boleh bawa kertas buku nggak, Kak? Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak Nggak buat ada. coret-coret aja. Nah, nanti dikasih kok oret-oretannya. Nanti biasanya dikasih kertas kosong dari sana. Dikasih dari sana, kita nggak bawa apa-apa. Paling alat tulis saja, pensil, Bang. Pensil, bolpen itu iya. Gitu. Aman ya? Tesnya berapa soal? Kalau yang TPS kemarin kan dibagi 3 tuh. Ada 4, Ting. Ada 4. Penalaran umum kalau yang tahun kemarin, penalaran umum, pemahaman bacaan, skolastik kuantitatif sama bahasa Inggris. Nah, itu kalau yang kuantitatif itu 20 nomor. Nggak boleh. Malah bawa Terus kalkulator HP, juga. HP nggak bisa semua. Pokoknya semua alat dikumpulin di depan biasanya. Nggak boleh bawa apapun, cuman pensil, bolpen, sama kartu tanda pengenal. Biasanya gitu. Dikumpulin di depan, HP-nya ya, kumpulin satu. Jadi satu di ruangan itu, Sama kumpulin jadi satu. peserta Termasuk ya, Kak? apapun HP. Gimana? Sama bawa kartu Ya, yang kayak kartu. ujian gitu. Betul, kartu ujian itu identitasnya. Identitas diri, kartu peserta pendaftarannya. Gitu. Oke, aman ya? Yuk, nomor 10. Satu lagi ya. Satu lagi, one more. Nggak apa-apa. Nanti yang 11 sampai 15 buat latihan teman-teman, nanti mungkin tak spill kunci jawabannya, nggak apa-apa nanti. Biar diorek-orek. Nanti kalau butuh tak bikinkan pembahasannya ya boleh, nggak apa-apa pakai VT, video pembahasan juga boleh. Tergantunglah teman-teman nanti request-nya gimana. Oke, lanjut ya. Nomor 10 ya. Yuk. Ada parabola Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ada pertanyaan lagi? Oh, sepertinya. Kak, memang tahun ini UTBK-nya sebentar. Ada pertanyaan. UTBK-nya apa itu? Nyan-nyan 2 kali. Maksudnya apa? Nyan-nyan UTBK-nya 2 kali. Oh, UTBK-nya 2 kali. Ada 2 kali. Belum tahu, Ujiannya sepertinya dua iya, kali. Pak, ujiannya. Oh, ini malah sepertinya. Iya. Infonya belum ini. Teman-teman nanti kita tunggu ya, belum dapat ininya sih. Kayaknya 2 kali itu. Belum pastinya. Yuk. Ya nantilah, yang penting disiapin dulu. Nomor 10 dulu ya, kita main gini. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C melalui titik ini nih, melalui. Berarti ada X, ada Y, ketika disubstitusikan ke sini, menjadi kalimat benar. Benar nggak? Iya. Berarti dari sini kita punya 6, itu sama dengan A dikalikan min 2 dikuadratkan, ditambah B kali min 2 ditambah C. Betul nggak? Ya, X-nya diganti, Y-nya diganti. Berarti dari sini kita punya 6 itu sama dengan 4A min 2B plus C. Pertama gitu ya. Pertama itu. Terus yang kedua, kita lihat. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Ingat teman-teman, kalau teman-teman hafal rumusnya, pakai rumus yang B per 2A bisa. Atau dari sini, sumbu simetri itu diperoleh ketika Y aksen sama dengan 0. Oke? Sumbu simetri itu diperoleh ketika Y aksen itu turunannya ya, sama dengan 0. Berarti kalau kita turunkan Y aksennya sama dengan berapa? 2A plus B. 2AX plus B. Ya, 2AX plus B sama dengan 0. Ya, ini terjadi ketika X-nya sama dengan min 1. Ya kan, sumbu simetrinya X min 1. Berarti kalau kita substitusikan lagi ke sini, itu dapatnya berapa? 2A kali min 1 ditambah B sama dengan 0. Betul ya? Ya. Ya, berarti dari sini kita punya siapa? Min 2A plus B sama dengan 0. Betul ya? Ya. Ya, atau kalau ini tak balik 0 sama dengan 2A min B, boleh nggak? Boleh. Kenapa saya bikin gini? Karena di sini ada. Iya nggak? Kalau ini dijabarkan 6 sama dengan, ini tak keluarkan 2-nya, berarti kan ada 2A min B ditambah C. Betul nggak? Iya. Ya, betul ya. Ini disederhanakan jadi ini, gitu kan? Nah, berarti 6 sama dengan 2 kali 0 ditambah C. Berarti C sama dengan 6. Dapat C 6. Kembali ke soal. ABC adalah bilangan genap positif berurutan. Oke. Kalau kita lihat ABC berurutan, berarti teman-teman langsung bisa nebak. Oh, kalau gitu misalnya C-nya tak ambil di sini 6,
urutan nih. Berarti B-nya berapa? 5. B4. Kan genap berurutan. Oh, genap. Oke. Genap. A-nya berapa? 2. 2. Benar nggak kalimat ini? Gitu sambil ngecek. Betul ya? Betul. B-nya 4, A-nya 2. Oh, berarti ketemu sudah. Artinya A plus B plus C itu sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6. Ketemu sudah 12 jawabannya ada di pilihan jawaban E. Gitu. Sudah aman? Selesai. Iya, siap. Ini 2AX plus B Materi apa, itu Om? adalah turunan dari Y. Turunan tuh Nah, gimana? turunan itu ya diferensial turunan ya. Misalnya gini-gini, ya udah ini tak turunin. Nah, ini ting ting. Nah, geser. Sebentar. Turunan. Ini kan ada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Turunan itu gini. 2 diturunkan, pangkatnya turun tuh. Turun ke sana berarti dikali jadi 2A. X pangkatnya 2 min 1, berkurang 1. Kan turun. Yang ini pangkatnya 1 nih, 1 kali B berarti tetap B. X pangkatnya tadi 1, kurangi 1, jadi 0. Pangkat 0 berapa? 1. Yes. Iya, berarti ini ya aksennya kan gitu. Terus C gimana? Nggak punya X, berarti abaikan. Karena nggak punya X. Nah, udah ketemu. Berarti ini jadinya adalah 2AX pangkatnya 1 ditambah BX pangkat 0. Nilainya 1. Nah, ini nilainya. Gitu. Aman X-nya ya? nggak dicatat. Nggak kan X pangkat 0, 1. Oh. Iya toh? Bilangan berapa pangkat 0 kan 1. Gitu kan? Turunan. Apalagi? Yang C-nya berarti yang C-nya jadi nggak ditulis ya. Nggak tulis, 0 habis. Karena dia nggak punya X. Kalau diturunkan berarti jadi 0. Nggak punya X. Misal gini, kita punya 5X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 7X min 5 misalnya. Nah, ini Kalau berarti yang integralnya ini turunannya gimana? Berarti ini kaliin tuh 3 kali 5, 15. X-nya jadi pangkat berapa? 2. Terus ini 2, ketemu min 2, berarti jadi min 4. X-nya jadi pangkat berapa? 1. jadi 1. Plus 7 pangkat 1 kan ini? Berarti 7. 7. 5-nya kemana? Abaikan. Berarti ini hasil Y aksennya. Gitu. Kalau integral? Integral dinaikin. Berarti misalnya dari sini dinaikin. X-nya pangkat 2 nih, berarti jadi X pangkat 3. 15 depannya dibagi hasilnya ini, 3. Dikurangi 4. X-nya pangkat 2 jadinya kan, naik kan, jadi 1. Nah ini per 2, dibagi pangkat hasilnya lagi. Terus 7, berarti muncul 7X. Makanya di sini, kalau diintegralkan, balik lagi, ketemunya yang ini. Plus C. C-nya berapa? Ya ini, 5 tadi. Gitu. Ini ya, aman ya? Ini kan ketemunya sama tuh. Iya, 5, ini 2. Kan sama tuh, ini 5, ini 2, balik lagi. Gitu. Aman ya? Boleh ke slide atas nggak kamu lihat pembahasan yang tadi? Oke, nomor 9 apa 10? Yang tadi? 10. Oh, 10. Oke, siap. Atas Kak, mau SS. Oke, silahkan. Iya, ada matematika SMK ada, turunan sama diferensial ada, materi matematika SMK ada juga. Dasarnya gitu, ada. Oke. Udah pada lupa nih. Iya, sumbu simetri. Nomor 10 ini materi apa, Kak? Nomor 10 ini materinya persamaan kurva, fungsi kuadrat. Nomor 7 dong, mau di SS. Fungsi kuadrat. Nomor 8, nomor 7, monggo silakan. Nomor 7. Ada lagi? Nomor berapa tadi? Atau kakak? Oke, Kak mau lihat nomor 9 untuk di SS. Oke, siap. Bentar. Sudah nomor 7? Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Nomor 9. Nomor 9 sudah? Nomor 10, Kak. Oke. Nomor 10. Sudah? Oke, nomor 10 ini kan itu Y-nya diganti jadi G ya? Y-nya diganti jadi? Oh, itu 6. Mana? Mana? Oh, 6 ya. Y-nya 6, ini ada X-nya 6, Y-nya X-nya negatif 2, Y-nya 6. Diganti titiknya sama-sama rek. Bisa G loh. Kakak, nomor selanjutnya dibahas di pertemuan berikutnya, Kak. Oh, boleh nggak apa-apa. Kalau mau dibahas ke pertemuan berikutnya nggak apa-apa. Tapi teman-teman mainkan dulu ya. Mainkan Itu dulu. kan bisa ada Y absen nggak? Y aksen gimana?
Y absen sama dengan 0 itu sumbu simetri. Iya, sumbu simetri. Oke, Oh, siap. ingat. Hah? Itu boleh dijelasin lagi, Kak? Boleh jelasin. Sumbu simetri itu ini terjadi ketika turunan kurvanya sama dengan 0. Gitu. Jadi ketika terjadinya adalah ya aksen sama dengan 0. Gitu. Sumbu simetri terjadi itu. Aman? Itu kita tahu sumbu simetrinya 0 itu dari mana, Kak? Di soal ini. Oke. Sumbu simetrinya itu pasti turunan 0 itu nanti akan dapat nilai X tuh. X-nya itu jadi sumbu simetrinya. Jadi pasti ya aksennya sama dengan 0. Nah, nanti ketemu X-nya berapa? Dari soal ini X-nya ketemu min 1 gitu. Gitu ya. Oke. Terus Oke. untuk 2x plus b itu? Turunannya. Turunannya Oh, ini. iya. Ah, Oh, iya. oke. Aman ya? Ya, turunannya si Y itu 2AX plus B sama dengan 0. Ini ketika terjadi X-nya adalah min 1. Maka ini X-nya diganti min 1. Gitu. Iya toh? Iya. Aman ya? Kak. Oke, siap. Kak ada akses nomor 7. Oke, tadi belum toh? Oh iya, belum Kak Fahmi ya. Oke, siap. Kak Asmi, oke. Monggo silahkan. Sudah? Boleh nggak apa-apa, nanti yang soal lainnya bisa di-share, kita bahaskan lain waktu, boleh lah, nggak apa-apa. Tapi kalau mau di-spill kunci jawabannya dulu, boleh dimainkan spill-nya dulu. Sudah, nomor 7? Coba tak lihat ya, saya masih apa enggak jawabannya. Karena saya kadang-kadang lupa ini kuncinya apa gitu, tapi ketika nggarap langsung, oh iya ini ketemu nih, gitu. Barangkali lupa saya. Lupa kayaknya. Kayaknya iya, saya lupa. Iya, yang masih ingat ya. Sambil lihat-lihat aja. Ini kuncinya adalah nomor 11, 13. Ini ingat masih 13, jawabannya B. Aman? Sudah? Belum bentar. Oke, oh belum. Nanti dicoba ya. Dicoba dulu. 11B. Kalau butuh pembahasannya nanti kita bahaskan. Nomor 11 itu jawabannya adalah 13. Yang benar adalah pernyataan 1 sama pernyataan ketiga. Aman? Iya. Aman. Nomor 12 itu adalah, sebentar, ini saya agak lupa kuncinya, tapi nonton ketemu jawabannya. Banyak pertandingan yang terjadi. Ini ada 25 pemain, berarti 26 dikali 12 tambah 25. Ini jadi berapa ini? 260 sama, saya sambil ngitung ya. 260 lupa. 260 sama berapa? 52. 52 berarti lebih. Berarti ini P lebih besar. Jawabannya A. Oke, sudah? Sudah. Oke, Kak mau SS nomor 11? Nggak ada nomor 11. Cuman B jawabannya. Nomor 11 B, Kak Diva. Oke, nomor 12 jawabannya adalah A. Nomor 13 itu adalah X lebih, apakah X plus Y lebih dari 0? Kita lihat X plus Y lebih dari 0. Ini belum tentu. Ya, jawabannya adalah satu pernyataan saja, yaitu 2. Jawabannya B. Sudah? Aman ya? Aman. Aman. Yang 14 ini jawabannya D. 1 cukup, 2 cukup. Jadi 1-1 berdiri sendiri bisa. Sudah? Sudah. Aman. Nomor 15 ini adalah 16, ini 16 berapa? 165. Ini key-nya lebih gede. Nah, ini masih apa? 65. Sudah? Aman? Aman ya? Ya. Oke, siap. Wah, ini ada. Nih, oke. Sekarang giliran Anda untuk sukses kembali. Ini kakak-kakak kalian ini. Jadwalnya. Amin. Oke, silakan. Mungkin perlu nutrisi tambahan. Barangkali pengen gabung bersama Bimbel the King, bisa dipantau itu. 15 apa? Gimana? Nomor berapa? 14? 15 ya? B. Nomor 15B, 14D. Oh, B. Ya, 14D. Ada yang tanya siapa tadi?
Kak, 13 tadi apa? 13B. Aman ya? Siap. Ada yang screenshot nomor 1. Wow, geret sampai atas. Ya, nggak apa-apa Kak Risna. Kalau misalnya ada yang tertinggal, boleh nanti ngecek di apa namanya? Di apa? Dipantau di recordnya ya, link recordnya. Oke, nomor 1 ini Kak Risna. Kak nomor 10 Kak. Siap. Oke, nomor 1 ini. Nah, terusannya ini. Masih terusannya ini. Oke, sampun, sudah? Ada nomor berapa tadi? Sudah Kak? Oke, siap. Nomor 1 sampai 10 apa? Wah, 1 sampai 10. Nanti cek aja ya di recordnya ya. Nanti kita share kok di recordnya. Besok langsung bisa teman-teman mainkan. Di Coach Pras numerik. Pantau aja di Coach Pras numerik. Gitu ya. Siap seperti itu, teman-teman. Iya, nomor 11 sampai 15 materi dasarnya apa Om? Ini campuran ya. Ada kombinasi, ada penalaran bilangan gitu. Ada penalaran bilangan, ada apa ini? Ya ini kombinasi permutasi lagi nomor 15-nya. Gitu. Ya, nanti di-share kok di Coach Pras numerik. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, barangkali ada yang tertinggal, nek ngurutin sampai atas, nanti ngecek aja di situ. Gitu. Gitu, teman-teman? Aman semuanya? Ada pertanyaan lagi? Tidak, Kak. Tidak ya? Oke, siap. Aman-aman. Oke, silahkan. Kak. Siap. Oke, terima kasih teman-teman semua atas semangatnya malam ini. Ya, paling tidak mudah-mudahan menjadi tambah pencerahan ya. Siap. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Wah. Oke. Mudah-mudahan tambah sedikit cerah lah. Paling tidak ada sedikit modal. Oh ya, ini kalau ketemu soal jadi kayak gini nih, harus diapain gitu. Walaupun mungkin kita nggak bisa nebak ini bakal keluar atau enggak, tapi paling tidak bisa mengasah kemampuan kita dalam bernalar. Ini gitu. Menalar untuk menyelesaikan soal-soal penalaran matematika. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat. Mungkin yang kawan-kawan kita yang di Indonesia Timur sudah pukul 10 lebih nih, hampir setengah 11. Ya, selamat istirahat. Semoga mimpi indah. Mimpi indah. Selamat bobo teman-teman katanya gitu. Oke, siap. Oke, selamat beristirahat dan besok kembali melanjutkan aktivitas. Semoga aktivitasnya lebih baik lagi ya. Dan mudah-mudahan hari ini dapat pencerahan yang luar biasa dan keberkahan untuk bersama. Saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Siap. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Salam sejahtera. Yuk, dadah. Siap. Yuk, sama-sama. Dadah. Yuk. Makasih Om. Oke, siap. Sama-sama Le. Pak Le katanya, Om katanya. Siap. Yuk.